Ada sesuatu yang hampir tidak pernah diberitahukan kepada Anda. Pikiran Anda tidak mati saat Anda menutup mata. Tubuh Anda beristirahat, tetapi alam bawah sadar tetap terjaga. Ia mengamati, mendengarkan apa yang Anda pikirkan, merasakan apa yang Anda rasakan, dan merekam segalanya tanpa filter. Apa yang Anda pikirkan sebelum tidur tidak menghilang saat Anda terlelap. Ia tetap ada di sana seperti benih, dan saat terbangun benih itu mulai tumbuh. Itulah mengapa ini bukan hanya tentang tidur, ini tentang bagaimana Anda tidur. Karena emosi yang Anda pilih untuk disimpan saat tidak ada seorang pun yang melihat Anda, itulah yang akan membentuk Anda. Banyak orang tidur dengan kemarahan, kecemasan, rasa bersalah, tanpa menyadari bahwa mereka memprogram pikiran mereka untuk mengulang siklus yang sama setiap pagi. Tetapi Anda juga bisa tidur dengan ketenangan, rasa syukur, penerimaan, dan sedikit demi sedikit, alam bawah sadar Anda akan mempelajari jalur yang lain. Ini bukan hanya video untuk bersantai. Ini adalah panduan untuk mengubah malam Anda menjadi ritual hening, suatu bentuk penulisan ulang pikiran Anda, pelunakan jiwa, dan persiapan hati untuk hari yang baru. Mari kita berjalan bersama selama 20 pelajaran Stoa yang terinspirasi oleh Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus. Diadaptasi untuk berbicara dengan alam bawah sadar Anda dengan kata-kata yang sederhana, tulus, dan kuat. Karena setiap pikiran sebelum tidur adalah sebuah pintu, dan hari ini Anda dapat memilih pintu mana yang akan dibuka. Pelajaran 1. Segala sesuatu yang kamu pikirkan di malam hari meninggalkan jejak. Di dalam kesunyian malam, banyak individu menghabiskan waktu untuk merenungkan hari yang telah mereka lalui sebelum menutup mata. Namun, perlu diketahui bahwa ini bukan sekadar ulasan yang kosong. Ini merupakan sebuah pesan yang langsung disampaikan kepada alam bawah sadar kita. Ketika Anda pergi tidur dengan pikiran penuh tentang kesalahan yang telah dilakukan, hal-hal yang belum tercapai, atau momen-momen yang mungkin tidak berjalan sesuai harapan, pikiran Anda tidak akan melupakan apa yang telah Anda pikirkan. Sebaliknya, ia menyimpannya dengan baik, mencatatnya sebagai sesuatu yang dianggap penting. Pikiran yang Anda ulangi setiap malam, meskipun tanpa disadari, akan menjadi bagian integral dari diri Anda. Ia membentuk cara Anda berpikir ketika bangun keesokan harinya, mengubah cara pandang Anda terhadap kehidupan, serta mempengaruhi harapan-harapan yang Anda miliki terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga dunia di sekitar Anda. Alam bawah sadar kita ibarat sebuah tanah subur, di mana setiap pikiran yang kita tanam merupakan benih. Benih yang dapat tumbuh menjadi sesuatu yang indah, atau malah menjadi racun bagi jiwa kita. Marcus Aurelius, seorang filsuf terkenal, pernah berkata bahwa jiwa kita akan dicorak oleh warna pikiran kita. Ini menunjukkan bahwa apa yang paling penting bukanlah apa yang terjadi pada diri kita, tetapi bagaimana cara kita memikirkan tentang apa yang terjadi. Bayangkan sejenak, sebelum Anda terlelap, alih-alih memikirkan tentang kegagalan yang mungkin Anda alami, Anda memilih untuk memikirkan hal-hal positif, seperti, hari ini, aku telah melakukan yang terbaik yang aku mampu. Aku telah belajar sesuatu yang berharga hari ini. Aku akan menutup hari ini dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Frasa-frasa sederhana ini memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah cara kerja pikiran Anda saat Anda tidur. Meskipun tubuh Anda beristirahat, alam bawah sadar Anda tetap aktif dan mendengarkan. Jika ia mendengar ketenangan, rasa syukur, dan penerimaan, maka itulah energi yang akan mengalir dalam diri Anda keesokan harinya. Seneca, seorang filsuf Romawi, menyatakan bahwa ketenangan tidak datang dengan sendirinya, tetapi melalui praktik yang konsisten. Mempraktikkan ketenangan di malam hari adalah salah satu cara yang paling kuat untuk menanamkan kebiasaan positif dalam hidup Anda. Anda tidak perlu menggunakan kata-kata yang rumit atau melakukan meditasi yang panjang. Yang Anda perlukan hanyalah niat kecil yang diucapkan dengan penuh kasih. Anda bisa mengatakan kepada diri sendiri, "Aku merasa tenang dengan segala yang terjadi. Kesempatan baru akan datang besok. Aku merasa aman. Aku bisa beristirahat dengan tenang." Ketika Anda mengulanginya sebelum tidur, Anda tidak hanya sedang berbicara kepada diri sendiri.
Anda sedang mengajarkan kepada pikiran Anda tentang apa yang seharusnya dipertahankan. Anda memiliki kekuatan untuk memilih kenangan mana yang akan menemani Anda saat bangun di pagi hari. Seringkali kita percaya bahwa saat tidur, kita melepaskan diri dari semua beban yang ada. Namun, kenyataannya, tidur sebenarnya terhubung dengan sesuatu yang lebih dalam, yang tak terlihat, yang kita bawa di dalam diri kita, meski dalam keadaan sunyi. Jika Anda tidur dalam keadaan ketakutan, tubuh Anda akan merasakannya pada hari berikutnya. Jika Anda tidur dengan rasa bersalah, Anda akan bangun dalam keadaan lelah dan tidak bersemangat. Namun, jika Anda menutup mata dengan penerimaan dan ketenangan, tubuh Anda akan memahami bahwa kini ia boleh melepaskan semua beban tersebut. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Bukan hal-hal yang menyakiti kita, tetapi cara kita berpikir tentang mereka." Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki pilihan untuk menentukan cara berpikir Anda sebelum tidur. Anda memiliki kekuatan dan kebebasan untuk memilih. Cobalah malam ini. Matikan lampu dan pergi tidur dengan tenang. Tarik nafas dalam-dalam dan ulangi kalimat yang dapat memberi Anda kelegaan. Mungkin Anda bisa mengucapkan, "Hari ini sudah cukup. Aku sedang dalam proses belajar. Aku melepaskan semua beban untuk saat ini." Lakukanlah seolah-olah Anda sedang berbicara dengan sahabat terdekat, dengan cinta, hormat, dan tanpa menghakimi. Pada awalnya, mungkin pikiran Anda akan berusaha kembali kepada kebisingan dan kekhawatiran. Itu adalah hal yang normal, sebab pikiran Anda telah terbiasa dengan pola yang sama selama waktu yang lama. Namun, dengan latihan yang konsisten, ia akan belajar sesuatu yang baru, dan Anda pun akan merasakan perbezaan yang signifikan. Anda akan tidur lebih nyenyak dan bangun dengan perasaan yang lebih ringan dan segar. Pelajaran 2. Tubuhmu mendengar. Apa yang pikiranmu ulangi. Pikiran Anda berpikir, sementara tubuh Anda mendengarkan dengan penuh perhatian. Begitu sederhana, namun begitu mendalam. Setiap kali Anda mengulang sesuatu dalam benak, tubuh Anda menerima itu sebagai sinyal yang jelas. Tidak peduli apakah informasi tersebut adalah kebenaran atau kebohongan, besar atau kecil. Apakah itu sebuah kekhawatiran yang mengganggu atau harapan yang membangkitkan semangat. Yang perlu Anda ingat adalah tubuh Anda tidak memiliki kapasitas untuk menghakimi. Ia hanya bereaksi terhadap apa yang Anda katakan dalam pikiran. Sebagai contoh, sebelum tidur, jika Anda terus-menerus berpikir, "Aku lelah. Ini tidak pernah cukup. Besok akan menjadi hari yang sulit lagi," maka tubuh Anda pun bersiap-siap menghadapi tekanan yang Anda ciptakan sendiri. Napas Anda menjadi pendek, otot-otot mulai menegang, dan detak jantung pun meningkat. Meskipun Anda telah berbaring dalam keheningan, di dalam diri Anda terjadilah sebuah pertempuran batin yang penuh ketegangan. Namun, perlu Anda ketahui bahwa kedamaian juga bisa dicapai dengan cara mengubah pesan yang Anda sampaikan kepada tubuh Anda. Seneca pernah mengatakan bahwa kerusakan terbesar tidak berasal dari tubuh, melainkan dari pikiran yang tidak tahu cara untuk menenangkan diri. Ungkapan ini sangat benar. Seringkali kita merasa lelah bukan hanya karena aktivitas fisik yang kita lakukan, tetapi juga karena pikiran-pikiran yang terus berputar tanpa henti dalam benak kita. Ide-ide yang mengganggu, frasa-frasa yang kita ulang-ulang seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah menyatakan bahwa kebebasan dimulai ketika Anda mengendalikan apa yang Anda katakan kepada diri sendiri. Dan Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Anda tidak perlu menjadi seorang ahli dalam hal ini. Yang Anda perlukan hanyalah kehadiran diri. Sebelum tidur, lakukanlah pernapasan dalam-dalam. Letakkan satu tangan di dada Anda dan katakan kepada tubuh Anda apa yang seharusnya didengarnya. Mungkin Anda bisa berkata, "Aku aman. Semuanya baik-baik saja untuk saat ini. Kita bisa beristirahat. Jangan terburu-buru." Lakukanlah seperti seseorang yang berbicara dengan lembut kepada seseorang yang lelah dan berhak untuk beristirahat. Ingatlah, tubuh Anda adalah milik Anda. Ia membutuhkan izin dari Anda untuk bisa bersantai dengan baik.
Banyak orang yang tidur dengan tubuh tegang karena mereka tidak pernah memberitahu tubuh mereka bahwa mereka bisa melepaskan ketegangan. Mereka tidak pernah memberikan pesan kedamaian, melainkan lebih banyak kekhawatiran yang terus menumpuk. Pikiran bawah sadar Anda menyimpan setiap pikiran yang Anda miliki. Tetapi ia juga menjaga bagaimana perasaan Anda saat memikirkan hal tersebut. Oleh karena itu, jika Anda pergi tidur dengan ketenangan, tubuh Anda pun akan merasakannya dan menyesuaikan diri untuk beristirahat dengan lebih baik. Marcus Aurelius pernah mengatakan bahwa pikiran kita membentuk siapa kita, dan proses tersebut dimulai dari tindakan-tindakan kecil, seperti cara kita tidur dan cara kita mengucapkan selamat tinggal kepada hari yang telah berlalu. Lakukanlah semua ini dengan niat yang kuat. Lakukanlah dengan rasa hormat pada diri sendiri. Cobalah untuk membayangkan tubuh Anda seperti seorang anak kecil yang telah terjaga sepanjang hari, bermain, berlari, dan melalui berbagai pengalaman. Kini, ia hanya ingin mendengar sebuah kalimat yang menenangkan, seperti, "Semuanya baik-baik saja, kamu bisa tidur." Dan Anda bisa menjadi suara itu dalam hidupnya. Ingatlah, ini bukan tentang mengabaikan masalah yang ada, bukan pula tentang membawa semua beban tersebut ke tempat tidur, seolah-olah itu adalah bantal yang bisa Anda tiduri. Setiap malam adalah kesempatan baru, bukan untuk menyelesaikan segalanya, tetapi untuk menciptakan ruang istirahat yang sebenarnya. Ruang itu dibangun dengan apa yang Anda ulangi setiap malam. Jika Anda mengatakan kepada tubuh Anda, "Terima kasih telah menopangku. Aku di sini bersamamu. Kamu pantas mendapatkan istirahat ini." Setiap malam, tubuh Anda mulai rileks, pikiran Anda mulai percaya, dan alam bawah sadar Anda mulai bertransformasi. Proses ini tidak akan terjadi dalam satu malam, namun setiap pengulangan adalah satu langkah kecil menuju perubahan yang lebih besar. Setiap frasa positif yang Anda ucapkan adalah belayan lembut untuk jiwa Anda. Setiap kata baik yang Anda lontarkan adalah jembatan menuju istirahat yang mendalam dan berkualitas. Lakukanlah ini malam ini. Matikan semua perangkat, bernapaslah dengan tenang, dan katakan kepada tubuh Anda apa yang Anda inginkan seseorang katakan kepada Anda. Sudah selesai, kamu sudah melakukannya dengan baik. Sekarang, istirahatlah. Tubuh Anda sedang menunggu untuk mendengarnya, dan Anda adalah satu-satunya yang bisa mengatakannya. Pelajaran 3. Malam adalah pengaturan ulang yang tak terlihat. Hari telah berakhir dan malam menyelimuti dunia dengan tenangnya. Lampu-lampu padam dan tubuh Anda menyerah pada keletihan, membawa Anda ke dalam keheningan yang menenangkan. Namun di balik keheningan ini, sesuatu yang sangat penting dan luar biasa sedang terjadi. Sebuah siklus baru yang tak terlihat dimulai, diam namun mendalam, penuh dengan potensi dan kemungkinan. Setiap malam, seolah-olah kita menekan tombol reset pada kehidupan kita. Proses ini tak terlihat oleh mata, tetapi sungguh-sungguh terjadi. Pikiran Anda mulai menyusun ulang, emosi Anda mengkalibrasi kembali, dan alam bawah sadar Anda melakukan penyesuaian terhadap segala pengalaman yang telah Anda lalui sepanjang hari. Ini adalah proses yang halus namun sangat penting bagi kesejahteraan mental dan emosional kita. Marcus Aurelius, seorang filsuf besar yang hidup di zaman Romawi, tidak memiliki kemewahan seperti ponsel, tidak terjebak dalam kebisingan konstan dari dunia modern, dan tidak terpengaruh oleh media sosial. Namun, ia pun merasakan beban dari kegiatan sehari-hari yang kadang membuatnya merasa kewalahan. Oleh karena itu, ia memilih untuk menulis di malam hari. Ia memahami bahwa malam bukan hanya waktu untuk mengistirahatkan tubuh, tetapi juga saat yang tepat untuk membersihkan jiwa dari segala beban yang mengganggu. Ketika Anda tidur, pikiran Anda terbuka lebar seperti tanah subur yang menunggu untuk ditanami benih. Dan Anda adalah petani yang memutuskan apa yang akan ditanam di dalamnya. Apakah Anda akan menabur keluhan, kemarahan, dan frustrasi yang hanya akan membuat Anda terjaga di malam hari? Atau Anda akan memilih untuk menabur benih penerimaan, pembelajaran, dan harapan yang akan tumbuh menjadi sesuatu yang indah saat Anda bangun? Apa yang Anda tanam dalam pikiran Anda, itulah yang akan tumbuh saat Anda terlelap dan saat Anda membuka mata di pagi hari.
karena semua itu sudah ada di dalam diri Anda. Anda tidak perlu mengucapkan banyak kata. Cukup sampaikan hal yang benar dengan niat yang tulus, dengan tenang. Seneca, seorang filsuf Stoik, mengajarkan bahwa orang bijak akan meninjau harinya sebelum tidur, bukan untuk menghakimi tindakan mereka, tetapi untuk memahami, belajar dari pengalaman, dan melepaskan beban yang tidak perlu. Anda pun dapat melakukan hal yang sama dengan cara yang sederhana. Anda tidak perlu menghabiskan waktu menulis halaman-halaman panjang. Cukup tutup mata dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang ingin kutinggalkan dari hari ini? Apa yang ingin kuingat besok? Terkadang, yang paling menyakitkan bukanlah apa yang terjadi dalam hidup kita, tetapi adalah ketika kita tidak mampu melepaskan beban tersebut di akhir hari. Kita membawanya ke tempat tidur dan terbangun sebelum fajar dengan pikiran yang masih terjebak dalam kerumitan tersebut. Namun, jika Anda belajar untuk mengakhiri hari seperti menutup buku yang telah dibaca, segalanya akan berubah menjadi lebih baik. Epictetus, seorang filsuf Stoik lainnya, mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita dapat mengendalikan apa yang kita putuskan untuk dibawa dalam hidup kita. Malam memberikan kita kesempatan untuk memilih dengan bijak. Sebelum tidur, buatlah ritual kecil yang dapat membantu Anda dalam proses ini. Matikan lampu dengan penuh rasa hormat, tarik napas dalam-dalam, dan pikirkan satu hal yang ingin Anda lepaskan serta satu hal yang ingin Anda pertahankan. Mungkin Anda ingin melepaskan kemarahan dan menyimpan senyuman yang tulus. Atau mungkin Anda ingin melepaskan kesibukan dan menyimpan momen-momen yang memberi Anda kedamaian dan ketenangan. Anda tidak memerlukan lebih dari itu. Hanya niat kecil yang tulus dapat mengubah energi batin Anda. Alam bawah sadar Anda tidak memerlukan pidato panjang. Ia memerlukan sinyal, jalan baru, frasa sederhana yang mengatakan, "Sekarang aku selesai untuk hari ini. Aku siap untuk memulai lagi. Terima kasih, hidup." Dan frasa itu akan tertinggal dalam kesadaran Anda. Malam adalah ruang sakral, sebuah jembatan antara diri Anda yang dulu dan diri Anda yang akan datang. Tidak peduli seberapa kacau hari ini atau seberapa banyak kesalahan yang Anda buat, setiap malam adalah ribut tak terlihat. Sebuah kesempatan untuk berhenti memuat begitu banyak beban, melepaskan apa yang tidak perlu, dan memulai dengan lebih ringan. Pastikan malam ini bukan hanya sekadar akhir dari hari yang telah berlalu. Jadikanlah ia sebagai awal dari sesuatu yang lebih baik dalam diri Anda. Karena meskipun tubuh Anda tidur, jiwa Anda tetap terjaga dan penuh harapan. Jika Anda menjaga jiwa Anda dengan lembut, Anda akan terbangun dengan lebih mudah, lebih jernih, lebih kuat, dan lebih bebas. Pelajaran 4. Apa yang kamu ulangi akan menjadi realitasmu. Bayangkan setiap kata yang Anda ulangi seperti setetes air yang jatuh di atas batu. Pada awalnya tidak terjadi apa-apa, tetapi seiring waktu, batu itu berubah, terbentuk, terukir. Begitulah cara pikiran Anda bekerja. Setiap pikiran yang diulang, setiap kalimat yang Anda ucapkan sebelum tidur, setiap gambar yang Anda pegang dalam keheningan, semuanya membentuk cara Anda melihat dunia dan merasakannya. Itulah mengapa apa yang Anda ulangi akan menjadi realitas Anda. Mungkin Anda tidak segera menyadarinya. Mungkin Anda tidak merasakannya pada malam yang sama. Namun pikiran bawah sadar tidak lupa. Ia terus bekerja meski Anda tertidur. Marcus Aurelius mengatakan bahwa hidup terbuat dari apa yang selalu kita pikirkan. Dan ia benar. Jika setiap malam Anda mengulangi ketakutan, hari Anda akan penuh keraguan. Jika setiap malam Anda mengulangi rasa bersalah, Anda akan terbangun ingin memberi kompensasi. Namun, jika setiap malam Anda mengulangi kedamaian, tubuh dan pikiran Anda akan mulai percaya. Ini bukan sihir, ini pengulangan. Ini seperti jalan yang selalu Anda lewati. Pada awalnya ada batu, tetapi semakin sering Anda melintasinya, semakin jelas dan mudah jalannya. Begitu juga dengan pikiran, kebiasaan, emosi. Alam bawah sadar Anda seperti medan. Semakin sering Anda melintasinya, semakin menjadi miliknya. Dan Anda yang memutuskan arah mana yang ingin Anda tuju. Setiap malam adalah kesempatan untuk memilih rutenya.
Apakah Anda akan mengulangi bahwa Anda tidak bisa atau bahwa Anda belajar? Apakah Anda akan mengulangi bahwa hidup terlalu berat atau bahwa Anda bisa melangkah selangkah demi selangkah? Epictetus berkata bahwa kita bukanlah apa yang terjadi pada kita, tetapi apa yang kita putuskan untuk lakukan dengannya. Dan apa yang Anda lakukan dengan pikiran Anda mendefinisikan Anda lebih dari sekadar fakta. Mengulangi pikiran bukanlah hal baru bagi Anda. Anda melakukannya sepanjang waktu. Pertanyaannya adalah, ide macam apa yang Anda ulangi? Karena jika Anda mengulangi frasa keras, tubuh mengerut, energi memudar, iman luntur. Namun, jika Anda mengulangi sesuatu yang baik, meski kecil, percikan itu mulai tumbuh. Mungkin, aku sedang dalam perjalanan. Hari ini sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Aku berhak beristirahat tanpa rasa bersalah. Anda tidak perlu langsung mempercayainya. Cukup ulangi dengan hormat dan konsisten, dengan cinta. Seneca mengatakan bahwa seringkali masalahnya bukan pada rasa sakitnya, tetapi pada apa yang kita pikirkan tentangnya. Jika Anda berpikir bahwa rasa sakit mendefinisikan Anda tinggal di sana. Namun, jika Anda berpikir Anda bisa belajar darinya, ia muncul dalam diri Anda. Sebelum tidur, pilihlah pengulangan dengan bijak. Lakukan seperti seseorang yang memilih benih untuk ditanam di kebun. Karena itulah yang akan dirawat oleh alam bawah sadar saat Anda tidur. Anda tidak perlu berteriak atau mengatakannya dengan lantang. Alam bawah sadar mendengarkan nada, niat, emosi. Jika Anda mengatakannya dari hati, ia akan menyimpannya dan mulai bertindak besok dari sana. Anda mungkin tidak langsung menyadarinya, tetapi cara bicara Anda berubah. Cara Anda melihat, cara Anda bernapas, halus namun kuat. Mengulangi pikiran positif bukanlah menyangkal kenyataan. Itu melatih pikiran Anda untuk melihatnya dari tempat lain, dengan lebih jelas, lebih penuh kasih, lebih kuat. Lakukan malam ini. Jangan tertidur sambil memutar ulang bagian terburuk hari itu. Jangan berikan kata-kata kepada alam bawah sadar yang tidak ingin Anda lihat tumbuh. Beri ia sesuatu yang lebih baik, meski hanya satu kalimat, meski hanya ide yang ringan. Mungkin, aku sudah melakukan bagianku. Segala sesuatu akan berada pada tempatnya pada waktunya. Aku bisa beristirahat dengan tenang. Lakukan seperti ritual, seperti tindakan cinta pada diri sendiri, seperti cara merawat apa yang paling dalam diri Anda. Karena jauh di dalam, Anda tahu, apa yang Anda ulangi akan menjadi realitas Anda. Pelajaran 5. Tidak semua pikiran layak mendapat perhatian Anda. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam labirin pikiran yang kompleks. Penting untuk diingat bahwa tidak semua yang kita pikirkan itu benar. Bahkan, meskipun ada beberapa pikiran yang mungkin tampak penting, tidak semuanya layak mendapat perhatian kita. Pikiran kita mampu menghasilkan ratusan ide setiap hari. Beberapa di antaranya mungkin berguna, sementara yang lain tidak lebih dari sekadar gangguan. Beberapa pikiran lahir dari ketakutan yang mendalam, ada yang muncul dari kebiasaan, dan banyak yang datang begitu saja tanpa kita undang. Namun, ketika kita memberikan perhatian kepada pikiran-pikiran tersebut, ketika kita mengulanginya dalam keheningan, dan ketika kita memberi mereka ruang dalam pikiran kita sebelum tidur, ide-ide itu mulai tampak lebih penting daripada yang sebenarnya. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik yang terkenal, pernah mengatakan, "Sangat sedikit yang Anda butuhkan untuk memiliki kehidupan yang bahagia. Semua itu ada dalam diri Anda, dalam bentuk pikiran Anda." Apa yang kita pilih untuk pikirkan sebelum tidur akan membentuk cara pandang kita tentang dunia ketika kita bangun keesokan harinya. Bayangkan perhatian Anda seperti senter. Di mana saja Anda mengarahkan sinarnya, disitulah ia menjadi lebih jelas. Disitulah ia tumbuh, dan disitulah energi Anda tersimpan. Jika Anda mengarahkan senter ke pikiran-pikiran negatif sebelum tidur, maka pikiran-pikiran tersebut akan berkembang dan tertanam dalam pikiran bawah sadar Anda. Sebaliknya, jika Anda memilih untuk memfokuskan perhatian pada ide-ide yang lebih lembut, lebih bijaksana, dan lebih positif, maka itulah yang akan menemani Anda sepanjang malam.
Anda mungkin tidak dapat mencegah pikiran datang. Anda tidak dapat mematikan pikiran seperti mematikan mesin. Namun Anda memiliki kuasa untuk memutuskan pikiran mana yang akan Anda perhatikan dan mana yang akan Anda biarkan berlalu begitu saja. Seneca, seorang tokoh stoik yang lain, pernah berkata, "Kita menjadi lebih tidak bahagia karena apa yang kita bayangkan daripada karena apa yang sebenarnya terjadi." Ini adalah kebenaran yang sering kita lupakan. Seringkali, pikiran yang membawa kita ke tempat yang tidak diinginkan tidaklah nyata. Mereka hanyalah kemungkinan, narasi yang diciptakan oleh pikiran kita untuk melindungi diri kita. Dalam situasi seperti ini, Anda boleh berkata kepada diri sendiri, "Aku tidak perlu mempercayai ini sekarang. Aku tidak akan membawa ide ini ke tempat tidur. Tidak semua pikiran layak untuk bersamaku." Sebelum Anda tidur, lakukanlah pembersihan mental kecil. Bayangkan seolah-olah Anda sedang merapikan kamar sebelum beristirahat. Tanyakan pada diri sendiri tentang apa yang ada dalam pikiran Anda. Apakah pikiran ini membantuku atau menyakitiku? Apakah ingatan ini meringankan atau membebaniku? Apakah ide ini membangun atau menghancurkanku? Jika jawaban yang Anda terima tidak memuaskan, tarik napas dalam-dalam dan biarkan ia pergi. Biarkan ia berlalu seperti awan yang melintas. Jangan melawannya. Berhenti memberinya makan. Pikiran bawah sadar Anda tidak memerlukan lebih banyak kebisingan. Ia memerlukan arahan, dan Anda bisa memberikannya. Epictetus, seorang filsuf stoik yang lain, pernah menyatakan, "Kita tidak bebas jika kita membiarkan pikiran apapun mengendalikan kita." Kebebasan sejati dimulai ketika Anda memilih ide mana yang akan Anda perhatikan, kapan Anda memutuskan apa yang akan diberi makan, dan apa yang akan dibiarkan mati kelaparan. Lakukan sekarang. Pikirkan satu pikiran yang sering mengunjungi Anda akhir-akhir ini. Mungkin pikiran yang mengulangi bahwa Anda tidak boleh, bahwa segalanya akan salah, atau bahwa sudah terlambat. Lihatlah pikiran tersebut seolah-olah ia bukanlah milik Anda, hanya sebuah ide yang beredar. Dan katakan padanya, "Kamu tidak berguna. Aku tidak mempercayaimu. Aku tidak memerlukanmu. Aku butuh istirahat." Ini adalah tindakan kekuatan, kehadiran, dan kebijaksanaan. Kemudian, pilihlah frasa baru yang lebih layak untuk mendapat perhatian Anda. Frasa yang memberi Anda kedamaian. Mungkin, "Aku tenang. Aku memilih untuk melepaskan. Semuanya baik-baik saja untuk saat ini." Ulangi frasa tersebut dalam keheningan, seperti lagu lembut yang mengalun, seperti bisikan yang menenangkan. Lakukanlah dengan perlahan, tanpa terburu-buru. Lakukanlah seperti Anda merawat diri sendiri, karena pikiran Anda mendengarkan, tubuh Anda merespons, dan alam bawah sadar Anda akan patuh. Ingatlah, tidak semua pikiran layak untuk tetap ada. Anda bukanlah apa yang Anda pikirkan. Anda adalah apa yang Anda pilih untuk dipegang. Malam ini, lepaskanlah pikiran-pikiran yang tidak perlu. Pilihlah hanya apa yang meringankan beban dan membolehkan istirahat Anda menjadi lebih ringan. Dengan cara ini, Anda akan menciptakan ruang untuk kedamaian dan ketenangan dalam hidup Anda. Pelajaran 6. Jika kamu tidak melepaskannya, kamu akan membawanya ke dalam tidur. Dalam hidup ini, seringkali kita meyakini bahwa kita telah menyingkirkan banyak hal yang mengganggu pikiran kita. Namun, kenyataannya, kita hanya menyembunyikannya di bawah bantal, di sudut-sudut pikiran kita yang paling dalam. Hal-hal seperti pikiran-pikiran yang tak terucapkan, perasaan menyalahkan diri, kekhawatiran yang terus menghantui, serta kesalahan yang masih menyisakan luka, tetap ada meskipun kita berusaha untuk melupakan. Setiap malam, ketika tubuh kita berbaring untuk tidur, pikiran kita tidak serta-merta ikut beristirahat. Ia tetap terjaga, membawa semua beban yang kita simpan. Tanpa kita sadari, jika kita tidak melepaskan semua itu, kita akan membawanya ke dalam mimpi kita. Alam bawah sadar kita, yang tidak pernah mengenal kata istirahat, menyimpan semua beban tersebut, mengubahnya menjadi ketegangan, mimpi buruk, dan kelelahan yang tidak kunjung hilang meskipun kita tidur selama 8 jam penuh.
Marcus Aurelius pernah berkata, "Beban terbesar adalah yang Anda sendiri putuskan untuk dibawa." Seringkali, beban tersebut tidak datang dari luar diri kita, melainkan dari dalam, dari ketidakmampuan untuk memaafkan diri sendiri, dari ketidakmampuan untuk menerima kenyataan bahwa tidak semuanya tergantung pada kita, serta dari ketidakmauan untuk melepaskan apa yang telah terjadi di masa lalu. Kualitas istirahat kita tidak hanya bergantung pada berapa jam kita tidur, ia juga bergantung pada apa yang kita putuskan untuk isi saat kita tidur. Pernahkah Anda bangun merasa lebih lelah daripada saat Anda tidur? Itu bukan hanya karena kurang tidur, tetapi lebih kepada beban emosional yang berlebihan yang kita bawa. Ini adalah tanda bahwa pikiran kita tidak mampu melepaskan semua beban tersebut, dan tubuh kita merasakannya. Seneca juga pernah mengatakan bahwa tidak ada yang menghabiskan lebih banyak energi daripada berpegang pada sesuatu yang tidak dapat diubah. Dan pernyataannya itu sangatlah benar. Oleh karena itu, sebelum Anda tidur, cobalah untuk menciptakan ruang yang bukan hanya di tempat tidur Anda, tetapi juga dalam diri Anda. Tanyakan pada diri sendiri dengan kelembutan dan kasih sayang. Apa yang tidak ingin aku bawa malam ini? Pikiran apa yang bisa kukatakan sudah cukup? Apa yang bisa kulepaskan meskipun terasa sulit? Hal ini bisa jadi sesuatu yang kecil, sebuah frasa yang pernah diucapkan seseorang, gambar-gambar yang terus menghantui pikiran Anda, atau harapan-harapan yang tidak pernah terwujud. Anda tidak perlu menyelesaikan semua hal, cukup lepaskan untuk saat ini. Jangan bawa semua itu ke dalam tidur Anda. Epictetus mengingatkan kita, kamu bukanlah hal-hal yang telah kamu alami. Kamu adalah jalan yang kamu pilih untuk dilanjutkan setelahnya. Dan untuk bisa bergerak maju, kita juga harus tahu kapan harus berhenti, kapan harus berkata, hari ini cukup sampai di sini. Aku akan melihat apa yang harus dilakukan besok. Sekarang, aku butuh istirahat. Alam bawah sadar kita membutuhkan izin untuk melepaskan semua beban tersebut. Karena jika tidak, ia tidak akan merasa bebas. Ia tidak tahu harus berbuat apa dengan semua beban itu. Akhirnya ia menyimpannya, mengulanginya, dan membuatnya muncul kembali ke permukaan di hari berikutnya, meskipun kita tidak menginginkannya. Namun jika kita memutuskan untuk memberitahu alam bawah sadar kita dengan tenang, tidak lagi, terima kasih, tetapi aku tidak membutuhkannya malam ini. Aku bisa melepaskanmu. Maka akan ada ketenangan dalam diri kita, dan tidur kita akan terasa lebih ringan, istirahat kita menjadi lebih dalam. Anda tidak perlu merasa cukup baik untuk melepaskan. Anda tidak perlu merasa siap. Yang Anda butuhkan hanyalah kesediaan untuk hidup tanpa banyak hal yang berat membebani pikiran Anda. Cobalah untuk melakukan ritual sebelum tidur. Matikan lampu, tarik napas dalam-dalam, dan setiap kali Anda menghembuskan napas, lepaskan sesuatu. Anda bisa membayangkannya seperti asap yang keluar dari mulut Anda, melayang dan menghilang. Anda tidak memerlukan kata-kata yang sempurna, yang Anda butuhkan hanyalah niat. Mungkin Anda bisa mengucapkan, hari ini aku melepaskan kemarahan. Hari ini aku melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan. Jika Anda melakukannya setiap malam, meskipun hanya beberapa menit, tubuh Anda akan memahami proses ini. Pikiran Anda akan merasa bersyukur, dan alam bawah sadar Anda akan mulai bekerja dari tempat yang lebih baik. Tidur bukan sekadar menutup mata, ia adalah tentang membuka ruang. Ini adalah tentang membebaskan diri, tentang mempercayai bahwa melepaskan adalah langkah penting. Karena jika Anda tidak melepaskan semua beban itu, Anda akan membawanya ke dalam tidur Anda. Dan jika Anda membawa semua itu ke dalam tidur, Anda akan terus menjalani beban yang sama saat Anda bangun keesokan harinya. Malam ini, izinkan diri Anda untuk melepaskan, untuk kedamaian diri Anda, untuk kebaikan diri Anda di hari esok. Pelajaran 7. Tubuh beristirahat ketika jiwa merasa aman. Terkadang, kita seringkali berpikir bahwa masalah yang mengganggu tidur kita adalah kasur yang tidak nyaman, posisi tubuh yang salah, atau kebisingan dari luar yang tidak bisa kita hindari.
Namun, ada kalanya kita mendapati bahwa meskipun kita berada di tempat tidur yang empuk, dengan pintu tertutup rapat dan suasana sekitar yang hening, kita tetap tidak bisa tidur dengan nyenyak. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada kenyataan bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang tetap waspada, sebuah bagian dari diri kita yang tidak dapat bersantai, yang tidak diizinkan untuk melepaskan beban yang mengganggu. Tubuh kita hanya akan bisa benar-benar rileks ketika hati kita merasa aman, ketika ada kedamaian yang mengalir di dalam jiwa kita, ketika tidak ada ancaman, tekanan, atau ketakutan yang mengintai di sudut pikiran kita. Marcus Aurelius, seorang filsuf besar, pernah berkata, "Jiwa yang tenang adalah kekuatan yang tak terhentikan." Namun penting untuk diingat bahwa ketenangan itu tidak muncul begitu saja tanpa usaha. Ia adalah sesuatu yang harus kita budidayakan, kita izinkan, dan kita bangun dengan penuh kesadaran setiap malam. Cobalah untuk merenungkan sejenak. Jika sebelum tidur, pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran tentang segala hal yang bisa salah, tentang apa yang tidak bisa kita lakukan, atau tentang masalah yang kita tidak tahu cara menyelesaikannya, maka jiwa kita akan memasuki keadaan waspada. Tubuh pun akan mengikuti keadaan jiwa tersebut. Meskipun mata kita terpejam dan lampu sudah dimatikan, tubuh kita masih tetap tegang. Otot-otot tidak rileks, napas tidak turun dengan tenang, dan istirahat pun tak kunjung datang. Seneca, seorang filsuf stoik lainnya mengatakan, "Orang yang selalu siap menghadapi bahaya tidak pernah berhenti." Dan keadaan waspada ini seringkali bukan berasal dari ancaman di luar diri kita, melainkan dari pikiran-pikiran yang meragukan, dari jiwa yang tidak merasa aman. Namun, kabar baiknya adalah Anda memiliki kekuatan untuk mengubah keadaan ini. Anda tidak perlu menyelesaikan semua masalah untuk merasakan kedamaian. Anda hanya perlu berbicara dengan lembut kepada diri sendiri, seolah-olah Anda sedang menenangkan seorang anak yang ketakutan, atau merangkul diri Anda sendiri dengan kata-kata yang menenangkan. Sebelum tidur, cobalah untuk mengucapkan frasa-frasa yang memberikan rasa aman untuk diri Anda sendiri. Frasa-frasa sederhana seperti, "Aku terlindungi. Semuanya baik-baik saja untuk saat ini. Aku bisa tenang." Tidak masalah jika ada keraguan yang muncul, atau jika ada hal-hal yang harus dilakukan esok hari. Istirahat Anda tidak tergantung pada faktor eksternal. Ia sepenuhnya bergantung pada bagaimana Anda berbicara kepada diri sendiri, bagaimana Anda mendukung diri Anda sendiri dalam kegelapan malam. Epictetus, seorang filsuf stoik yang terkenal, pernah berkata, "Tidak ada yang dapat membahayakan Anda jika Anda tidak memberinya izin." Prinsip yang sama juga berlaku untuk tidur. Tidak ada yang bisa mengambil kedamaian Anda jika Anda memutuskan untuk menjaga ruang suci tersebut. Bayangkan setiap malam, jiwa Anda memasuki tempat perlindungan yang Anda bangun sendiri dengan kata-kata, dengan pikiran, dan dengan niat yang tulus. Lakukanlah dengan penuh kehangatan. Lakukanlah dengan keyakinan. Lakukanlah dengan kelembutan. Tutup mata Anda dan ulangi dalam hati, "Aku baik-baik saja di sini. Hari ini sudah cukup. Dunia bisa menunggu, dan semakin lama menunggu, semakin baik." Semakin sering Anda mengulanginya, semakin nyata rasanya. Karena pikiran bawah sadar kita cenderung mempercayai apa yang didengarnya berulang-ulang. Bukan hanya apa yang terdengar logis, tetapi juga apa yang terasa tulus dan mendalam. Anda tidak perlu berpura-pura. Anda tidak perlu mengatakan bahwa segalanya sempurna. Anda hanya perlu menciptakan sudut ruang batin di mana Anda bisa melepaskan beban tanpa rasa takut, di mana jiwa dan tubuh bisa menyerahkan diri untuk beristirahat dengan tenang. Ingatlah, tubuh hanya akan beristirahat ketika jiwa merasa aman. Malam ini, bangkitkanlah rasa aman dari dalam diri Anda dengan kata-kata lembut, niat yang penuh kasih, dan rasa hormat pada diri sendiri. Bukan karena apa yang telah Anda capai, tetapi hanya karena Anda adalah diri Anda, dan karena Anda telah menempuh perjalanan sejauh ini. Pelajaran 8. Keheningan juga berbicara kepada pikiran Anda. Saat Anda memutuskan untuk mematikan segala sesuatu di sekitar Anda, televisi yang berisik, ponsel yang terus bergetar, bahkan lampu yang menyilaukan,
Tampaknya Anda akhirnya menemukan keheningan sejati. Namun, setelah momen itu, Anda mungkin menyadari bahwa pikiran-pikiran dalam diri Anda mulai berbicara, dan suaranya terasa lebih jelas dan lebih keras dari sebelumnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena keheningan yang ada di luar diri kita tidaklah cukup. Yang benar-benar mempengaruhi kita adalah kebisingan yang ada di dalam pikiran kita sendiri. Pikiran yang berputar-putar, keraguan, dan kekhawatiran seringkali mengganggu ketenangan yang kita cari. Namun, ada satu hal yang sangat penting untuk dipahami. Diam bukanlah musuh kita. Sebaliknya, diam adalah seorang guru yang bijaksana. Hanya saja, terkadang kita merasa takut untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh keheningan itu. Marcus Aurelius pernah mengatakan bahwa pikiran yang tenang dapat menemukan keteraturan bahkan di tengah kekacauan. Dan ketenangan pikiran itu sebenarnya dimulai ketika kita berhenti melarikan diri dari keheningan. Karena diam juga memiliki cara untuk berkomunikasi dengan kita. Diam dapat mengungkapkan banyak hal. Apa saja yang kita hindari, hal-hal yang belum kita putuskan, atau bahkan situasi yang tidak ingin kita hadapi. Namun, keheningan juga membawa kedamaian, memberikan ruang untuk beristirahat, dan memberikan kebersihan bagi pikiran. Ketika Anda menyerahkan diri pada keheningan, pikiran Anda mulai bernapas dengan lega. Dan saat pikiran bernapas, tubuh Anda pun merasakan pelepasan. Ketika tubuh melepaskan ketegangan, jiwa Anda akhirnya mendapatkan kesempatan untuk beristirahat. Banyak orang merasa takut pada keheningan karena mereka seringkali mencampur adukan kebisingan dengan kehadiran orang lain. Namun, penting untuk diingat bahwa Anda tidak sendirian saat berada dalam keheningan. Anda sebenarnya sedang bersama diri sendiri. Berada dalam kehadiran diri sendiri tanpa gangguan adalah sebuah tindakan keberanian, sebuah tindakan cinta yang tulus kepada diri sendiri. Seneca pernah mengatakan bahwa orang bijak selalu menemukan waktu untuk menyendiri, bukan untuk melarikan diri dari dunia yang ada, tetapi untuk mendengarkan dengan lebih baik. Dan Anda pun bisa melakukan ini malam ini. Sebelum tidur, cobalah untuk mematikan semuanya. Bukan hanya perangkat digital, tetapi juga matikan tuntutan, perbandingan, dan kebutuhan untuk memiliki jawaban atas segala hal. Luangkan waktu untuk tinggal bersama diri sendiri, dengan napas yang tenang, dengan irama yang alami, dan dengan kehadiran yang sepenuhnya sadar. Pada awalnya, keheningan mungkin terasa canggung. Keheningan ini akan memperlihatkan pikiran-pikiran yang biasa Anda abaikan dan lupakan. Namun, jika Anda mampu melihatnya tanpa menghakimi, pikiran-pikiran itu akan berlalu. Jika Anda membiarkan mereka datang dan pergi, mereka akan larut dengan sendirinya. Epictetus pernah mengatakan bahwa Anda tidak dapat mencegah burung terbang di atas kepala Anda, tetapi Anda dapat mencegah mereka bersarang. Hal ini juga berlaku untuk pikiran-pikiran yang muncul dalam keheningan. Anda tidak perlu berusaha keras untuk mendorong pikiran-pikiran itu pergi. Jangan berpegang pada mereka. Cukup biarkan mereka datang dan pergi sebagaimana mereka mau. Ucapkan terima kasih karena mereka singgah sejenak, dan kembalilah kepada diri Anda sendiri. Diam juga memiliki pesan yang penting. Ia memberitahu Anda, kamu tidak perlu melakukan lebih banyak. Kamu tidak perlu menjadi lebih dari yang sudah ada. Kamu hanya perlu ada dan merasakan keberadaanmu. Dan menjadi dalam keheningan adalah obat bagi tubuh, pikiran, dan jiwa. Alam bawah sadar Anda mendengarkan bahkan ketika Anda tidak berbicara. Ia menyerap ketenangan, jeda, dan keheningan. Semua itu akan terekam dalam diri Anda, menjadi bagian dari siapa Anda. Oleh karena itu, jangan isi setiap malam dengan lebih banyak informasi yang tidak perlu. Jangan tertidur dengan layar menyala, berita yang membingungkan, atau percakapan yang terlalu berat untuk dipikirkan. Beri pikiran Anda ruang kosong, lapangan terbuka di mana ia dapat beristirahat dan pulih. Diam adalah sekutu Anda, tempat berlindung yang aman, dan terapi malam yang sangat diperlukan. Anda dapat mempraktikannya sedikit demi sedikit, misalnya, dengan meluangkan waktu 5 menit tanpa suara, hanya bernapas, merasakan, dan hanya ada dalam momen itu. Dan Anda akan mulai melihat bagaimana batin Anda berubah, bagaimana tubuh Anda merespons,
dan bagaimana istirahat menjadi lebih dalam dan bermakna. Karena keheningan juga berbicara kepada pikiran Anda, dan terkadang itulah suara paling bijak yang dapat Anda dengar. Pelajaran 9. Tidur adalah tindakan iman. Tidur, suatu aktiviti yang tampak begitu biasa dan semula jadi, seringkali kita anggap remeh. Namun, jika kita merenungkan lebih dalam, kita akan menyadari bahwa tidur sebenarnya merupakan satu bentuk tindakan iman yang sangat mendalam. Ketika Anda menutup mata dan membiarkan diri Anda terlelap, Anda sedang menyerahkan kendali sepenuhnya. Berhenti membuat keputusan, berhenti mengawasi segala sesuatu, dan berhenti bertindak. Pada saat itu, Anda meletakkan kepercayaan Anda pada dunia di luar sana. Anda percaya bahwa segalanya akan terus berjalan sebagaimana mestinya, bahwa tubuh Anda akan menjalankan fungsinya dengan baik, dan bahwa besok pagi Anda akan bangun kembali dengan segar. Kepercayaan yang tampaknya sederhana ini, meskipun dalam keheningan, adalah salah satu keputusan yang paling berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari Anda. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik, pernah mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah untuk yang terbaik, asalkan kita mampu menerimanya dengan hati terbuka. Tidur adalah bentuk penerimaan bahwa hari ini sudah cukup. Anda tidak perlu menyelesaikan segala-galanya dalam satu malam. Anda boleh melepaskan semua beban dan percaya bahwa hal-hal yang penting akan diselesaikan pada waktunya. Namun, proses untuk melepaskan ini tidaklah mudah. Seringkali, kita merasa bahwa jika kita berhenti memikirkan sesuatu yang buruk akan terjadi. Jika kita tidak mengendalikan segalanya, maka segalanya akan berantakan. Inilah yang membuat kita terjaga dalam keadaan tegang, memikul beban dunia di bahu kita, berusaha untuk tetap mengawal bahkan dalam tidur kita. Namun, Anda tidak perlu terus-menerus berbuat demikian. Tidur juga merupakan cara untuk berkata kepada kehidupan, "Aku percaya padamu. Jagalah segala sesuatu ini sementara aku beristirahat. Malam ini, aku berserah dengan penuh iman." Mereka yang tidak belajar untuk beristirahat biasanya tidak tahu bagaimana cara untuk hidup dengan sepenuhnya. Karena istirahat bukanlah pembaziran waktu, tetapi ia adalah bagian penting daripada perjalanan hidup, sebahagian daripada keseimbangan yang diperlukan. Alam bawah sadar kita memahami hal ini. Ketika Anda memberikan kepercayaan kepada proses ini, ketenangan akan hadir, dan ini akan mengubah cara Anda tidur, memberi Anda lebih banyak tenaga, dan memperbaiki diri Anda pada keesokan harinya. Sebelum Anda tidur, cobalah untuk mengulangi kalimat-kalimat iman. Kalimat-kalimat ini tidak perlu bersifat religius. Yang penting adalah kejujuran dalam diri Anda. Mungkin Anda boleh berkata, "Aku percaya pada proses. Alam semesta menjagaku. Hidup mendukungku. Semuanya baik-baik saja untuk saat ini." Lakukan seperti seseorang yang menyerah kepada aliran sungai, tanpa rasa takut, tanpa ketegangan, hanya membiarkan diri Anda mengapung dan membiarkan segala sesuatu mengalir sesuai jalurnya. Epictetus, seorang lagi filsuf Stoik, pernah menyebutkan bahwa kita tidak perlu takut pada apa yang akan datang, tetapi pada reaksi kita terhadapnya. Tidur mempersiapkan kita untuk memberikan reaksi yang lebih baik, untuk beristirahat di dalam, menerima hari yang akan datang dengan lebih jelas dan tenang. Lakukan latihan ini setiap malam. Sebelum Anda menutup mata, bayangkan semua yang membuat Anda khawatir adalah tali, dan Anda memegangnya dengan kuat. Sekarang, bayangkan Anda melepaskan tali tersebut dengan lembut, tanpa kemarahan, hanya membiarkannya pergi. Bayangkan tali itu bergerak menjauh, larut, dan tubuh Anda mulai bernafas dengan lebih baik. Gambar mental ini sangat kuat. Alam bawah sadar Anda akan mengingat proses ini. Tidur bukanlah menyerah pada kekacauan, tetapi merupakan pengakuan bahwa Anda tidak perlu mengendalikan segalanya, merasakan bahwa Anda berada dalam keadaan aman. Ini adalah keyakinan pada tubuh Anda, pada jalan hidup yang Anda lalui, dan pada kebijaksanaan yang datang dengan beristirahat. Dan ya, mungkin akan ada cabaran yang menanti di hari esok, tetapi itu adalah urusan untuk esok, bukan untuk sekarang. Sekarang adalah malam, dan malam ini Anda berhak untuk merasa dipercayai.
Karena tidur juga adalah satu bentuk iman, keyakinan bahwa Anda boleh menutup mata dan segalanya akan terus berjalan, bahwa Anda akan bangun lebih kuat, dan bahwa Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Jadi malam ini, alih-alih berjuang dengan pelbagai pikiran yang mengganggu, katakanlah dengan penuh kasih, kamu boleh melepaskannya sekarang. Aku akan menguruskan semuanya besok. Sekarang, beristirahatlah. Dan Anda akan mendapati bahwa tidur Anda menjadi lebih dalam, lebih nyata, dan lebih menyembuhkan. Karena tubuh mungkin tidur, tetapi iman akan sentiasa menyertainya. Pelajaran 10. Dialog internal menjadi takdirmu. Apa yang Anda katakan pada diri sendiri saat tidak ada orang lain yang mendengarkan memiliki dampak yang sangat besar dalam membentuk hidup Anda. Ia menciptakan dunia yang Anda huni. Ini bukan sekadar pikiran yang berlalu begitu saja, bukan hanya frasa yang Anda ulang tanpa sadar. Dialog batin, kata-kata yang Anda gunakan untuk berbicara kepada diri sendiri, adalah hal yang fundamental dalam menentukan cara Anda berjalan, cara Anda mengambil keputusan, cara Anda mencintai, dan cara Anda menghadapi setiap tantangan yang datang setiap harinya. Marcus Aurelius, seorang filsuf besar, pernah mengatakan bahwa hidup kita adalah apa yang dipikirkan oleh pikiran kita. Sadar atau tidak, Anda selalu berpikir tentang orang-orang di sekitar Anda, tentang masa depan, dan banyak hal lainnya. Namun, yang paling mencolok dan berpengaruh bukanlah apa yang Anda pikirkan tentang dunia luar, tetapi apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda sendiri. Coba pikirkan sejenak, saat sebelum Anda terlelap, ketika Anda mengulang dalam pikiran, "Aku tidak cukup baik. Aku selalu membuat kesalahan. Aku tidak pernah mencapai apapun." Pada saat itu, pikiran bawah sadar Anda mendengarkan dan bertindak seolah-olah semua itu adalah kebenaran. Meskipun semua itu adalah kebohongan, jika Anda terus mengulanginya berulang kali, maka itu akan menjadi realitas. Bukan karena ungkapan itu benar adanya, tetapi karena Anda telah menerimanya, menginternalisasinya, dan menjadikannya bagian dari diri Anda. Seneca, seorang filsuf Stoik, mengungkapkan bahwa kita tidak menderita karena hal-hal yang terjadi pada kita, tetapi lebih kepada bagaimana kita menafsirkannya. Dan interpretasi kita terhadap kehidupan sangat dipengaruhi oleh apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri setiap malam. Inilah sebabnya mengapa dialog internal bukanlah hal yang sepele. Ia adalah pemandu senyap yang selalu menemani kita. Ia adalah suara yang bisa membangkitkan semangat atau menghancurkan harapan. Dan suara ini adalah yang paling berpengaruh dalam hidup kita. Namun, kabar baiknya adalah Anda memiliki kekuatan untuk mengubah suara itu. Tidak perlu dalam semalam, tetapi sedikit demi sedikit, dengan penuh rasa hormat dan dengan niat yang kuat. Anda bisa memulai perubahan itu malam ini juga. Alih-alih mengulang kalimat yang menyakitkan, cobalah untuk memilih frasa yang berbeda, yang dapat menyembuhkan, yang dapat menemani perjalanan Anda, yang dapat menjaga semangat Anda. Mungkin pada awalnya Anda tidak akan sepenuhnya percaya pada kata-kata tersebut. Itu bukan masalah. Alam bawah sadar Anda tidak memerlukan bukti yang konkret. Yang dibutuhkan hanyalah pengulangan yang konsisten. Anda bisa mulai mengatakan hal-hal seperti, "Aku tumbuh dan berkembang. Aku pantas mendapatkan istirahat. Nilai diriku tidak bergantung pada kesalahan yang pernah aku buat. Kesempatan baru akan datang besok." Epictetus, seorang filsuf Stoik lainnya, mengajarkan bahwa kita bukanlah apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang terjadi. Dan reaksi terdalam kita dimulai dengan kata-kata internal, dari percakapan yang hanya bisa Anda dengar dan yang Anda dengar sepanjang hari. Malam hari adalah waktu yang tepat untuk menabur benih dialog baru dalam pikiran Anda. Karena pada saat itu, pikiran Anda lebih terbuka, kurang rasional, dan lebih reseptif terhadap hal-hal positif. Jangan biarkan ruang dalam pikiran Anda dipenuhi dengan kritik, keluhan, atau pikiran-pikiran negatif yang merugikan. Sebaliknya, isi ruang itu dengan kata-kata yang mengangkat semangat, yang mengembalikan martabat Anda, dan yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi hari baru yang penuh dengan peluang. Lakukanlah ini dengan suara pelan atau hanya dalam pikiran Anda.
Bayangkan Anda sedang berbicara dengan seseorang yang telah mengalami banyak penderitaan dan sangat pantas mendapatkan sedikit kedamaian. Seseorang itu adalah diri Anda sendiri. Anda tidak perlu berteriak pada diri sendiri, tidak perlu meyakinkan diri dengan paksa. Yang Anda butuhkan hanyalah memilih kata-kata yang lebih baik, yang Anda izinkan untuk masuk ke dalam pikiran Anda, yang Anda putuskan untuk diulang. Karena apa yang Anda ulang dalam pikiran Anda akan menjadi cerita yang Anda jalani, keputusan yang Anda ambil, dan cara Anda memandang diri sendiri di cermin. Malam ini, cobalah untuk mengubah satu kalimat yang selalu Anda katakan kepada diri sendiri. Mungkin Anda biasa mengatakan, "Tidak ada yang mengerti aku." Ubah kalimat itu menjadi, "Aku sedang belajar untuk mengekspresikan diri." Atau jika sebelumnya Anda berkata, "Aku berantakan," ubahlah menjadi, "Aku sedang dalam proses belajar dan tumbuh." Anda tidak perlu memaksa diri untuk berpikir positif, cukup berpikirlah dengan lebih penuh kasih, lebih jelas, dan lebih tenang. Karena dialog internal itu adalah hal yang sangat penting. Ia tetap ada, ia membentuk, dan seiring berjalannya waktu, ia akan menjadi takdirmu. Pelajaran 11. Pikiran bawah sadar. Tidak membedakan yang nyata dan yang dibayangkan. Pikiran bawah sadar merupakan entitas yang memiliki kekuatan luar biasa, namun di sisi lain, ia juga memiliki kepolosan yang sangat menakjubkan. Pikiran bawah sadar tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara apa yang nyata dan apa yang hanya dibayangkan. Ia tidak peduli apakah apa yang Anda pikirkan itu benar atau salah. Yang ia tahu hanyalah apa yang Anda rasakan, dan itu sudah cukup untuknya. Ketika Anda membayangkan sesuatu dengan kuat, mengulanginya dengan penuh emosi, dan memvisualisasikannya tepat sebelum tidur, alam bawah sadar Anda akan merekam semua itu seolah-olah hal tersebut benar-benar terjadi dalam hidup Anda. Dengan cara ini, hal-hal yang Anda bayangkan akan menjadi bagian dari pemrograman mental Anda. Ini adalah kekuatan yang sangat besar, tetapi juga bisa menjadi berbahaya jika Anda tidak tahu bagaimana cara menggunakannya dengan bijak. Marcus Aurelius, seorang filsuf besar, pernah mengatakan bahwa pikiran kita sangat dipengaruhi oleh pikiran yang kita berikan padanya. Jika setiap malam Anda mengisi pikiran dengan ketakutan, kesedihan, dan kekhawatiran, maka pikiran Anda akan terwarnai oleh hal-hal tersebut. Meskipun pada kenyataannya tidak ada yang salah, meskipun semua tampak baik-baik saja. Rasanya seperti menjalani dua kehidupan yang berbeda. Satu di dalam imajinasi dan satu lagi saat Anda terbangun dengan tubuh yang lelah. Namun sebaliknya juga berlaku. Jika sebelum tidur Anda membayangkan diri Anda dalam keadaan damai, tenang, dikelilingi oleh cinta, dan mencapai sesuatu yang sangat berarti bagi Anda, pikiran bawah sadar akan mencatat semua itu. Ia akan mulai mempersiapkan Anda untuk mengalami hal-hal tersebut dalam kenyataan. Seneca, seorang filsuf Stoik, mengatakan bahwa sebagian besar penderitaan yang kita alami berasal dari apa yang kita antisipasi dalam pikiran kita. Anda memiliki kekuatan untuk memilih cerita mana yang akan Anda ceritakan kepada diri sendiri. Hal ini bukan sekadar tentang mimpi kosong atau khayalan tanpa makna. Ini adalah tentang menaburkan emosi baru, melatih pikiran untuk bereaksi dengan cara yang berbeda, dan menunjukkan kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa Anda capai. Sebelum tidur, lakukan latihan kecil yang sederhana. Tutup mata Anda dan visualisasikan adegan yang memberikan ketenangan. Mungkin sebuah tempat yang aman, momen ketika Anda merasa dicintai, atau pencapaian yang belum tercapai tetapi sangat Anda inginkan. Lakukan ini dengan detail. Perhatikan warna, suara, dan sensasi yang Anda rasakan. Bagaimana perasaan tubuh Anda di tempat tersebut? Ekspresi apa yang ada di wajah Anda? Emosi apa yang mengisi dada Anda? Alam bawah sadar Anda mengamati semua itu dan menyimpannya seolah-olah hal tersebut benar-benar terjadi. Seolah-olah itu adalah kenangan nyata. Dan keesokan harinya, Anda akan bergerak dengan cara yang berbeda, berbicara dengan cara yang berbeda, dan merasa berbeda. Bukan karena ada sesuatu yang berubah di dunia luar, tetapi karena Anda telah mengubah apa yang Anda berikan kepada diri sendiri dari dalam. Epictetus, seorang filsuf Stoik lainnya,
mengungkapkan bahwa jiwa kita beradaptasi dengan apa yang diulang-ulang. Anda akan terus-menerus mengulang gambar, emosi, dan frasa, meskipun tidak secara sadar, sepanjang hari, terutama sebelum tidur. Oleh karena itu, janganlah mengisi pikiran Anda dengan berita-berita sedih, argumen yang sudah lama berlalu, atau hal-hal yang tidak dapat Anda ubah. Sebaliknya, isi pikiran Anda dengan adegan-adegan yang membantu Anda tidur lebih baik, yang membuat Anda merasa lebih kuat, lebih damai, dan lebih menjadi diri sendiri. Latihan ini tidak perlu memakan waktu lama. Beberapa menit saja sudah cukup, asalkan dilakukan dengan niat yang tulus dan kehadiran yang penuh. Bayangkan sesuatu yang belum pernah Anda alami, tetapi sangat ingin Anda alami, dan rasakan seolah-olah semua itu sudah menjadi kenyataan. Ini bukanlah cara untuk menipu diri sendiri. Ini adalah persiapan untuk menerima. Ini adalah pengingat bahwa Anda dapat hidup dari tempat yang berbeda. Karena pada akhirnya, alam bawah sadar tidak membedakan. Ia hanya menerima, mencatat, dan bertindak sesuai dengan apa yang Anda berikan. Jika setiap malam Anda memberinya gambaran yang jelas, perasaan tenang, dan emosi positif yang tinggi, ia akan merespons. Dan perubahan itu tidak hanya terjadi saat Anda tidur, tetapi juga saat Anda terbangun, dalam setiap keputusan yang Anda buat, reaksi yang Anda tunjukkan, dan cara Anda memandang hidup. Malam ini, alih-alih menghidupkan kembali masalah-masalah yang membuat Anda tertekan, bayangkanlah solusi-solusi yang mungkin ada. Alih-alih memikirkan hal-hal yang Anda takuti, fokuslah pada apa yang benar-benar Anda inginkan. Jika Anda tidak bisa melakukannya dalam waktu yang lama, lakukanlah selama beberapa menit, tetapi lakukanlah dengan penuh ketulusan. Pelajaran 12. Emosi yang belum diproses terjebak dalam tubuh. Di dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita mendapati diri kita duduk dalam keheningan, namun tiba-tiba merasakan ketidaknyamanan fisik yang tak terjelaskan, seperti ketegangan di bahu meskipun kita tidak melakukan aktivitas berat, atau kelelahan yang menyelimuti meskipun kita merasa tidak melakukan banyak hal. Fenomena ini sebenarnya merupakan tanda bahwa ada emosi yang terpendam, yang belum sepenuhnya keluar atau diproses, dan terperangkap di suatu tempat dalam tubuh kita. Dijaga oleh pikiran yang mungkin belum berhasil memahami atau meresponsnya dengan baik. Segala sesuatu yang kita coba abaikan atau yang kita pikir sudah berlalu, sebenarnya tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia tetap ada di sana, menunggu untuk diakui dan diproses. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik, pernah mengatakan bahwa tubuh kita mencerminkan jiwa dan apa yang dibawanya. Semakin cepat kita menyerah pada emosi tersebut atau semakin lambat kita memprosesnya, hal itu akan terlihat jelas dalam ekspresi fisik kita. Seneca, seorang pemikir besar lainnya, mengingatkan kita bahwa luka emosional seringkali dirasakan secara diam-diam. Dua tempat pertama di mana kita dapat melihat dampaknya adalah dalam kualitas tidur dan saat kita beristirahat. Anda mungkin bisa terlelap, tetapi tidak benar-benar beristirahat. Karena di dalam tubuh masih ada jeritan yang tak terucapkan, kesedihan yang mendalam, atau serangan emosional yang tersembunyi. Alam bawah sadar kita sangat menyadari semua itu. Ia hanya menunggu saat yang tepat bagi kita untuk menjaganya dengan penuh perhatian. Oleh karena itu, sebelum Anda terlelap malam ini, luangkan waktu sejenak untuk memperhatikan tubuh Anda. Bernapaslah dalam-dalam dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang kurasakan saat ini? Apa yang ingin kutunjukkan pada diriku sendiri yang selama ini kuhindari? Ini bukan tentang memperbaiki segalanya dengan cepat, melainkan tentang memberi izin kepada diri sendiri untuk merasakan, memberi ruang bagi emosi tersebut untuk melintas, bukan untuk menghilang dalam penjara yang kita buat sendiri. Epictetus, seorang filsuf Stoik lainnya, menyatakan bahwa tidak ada prasangka yang lebih kuat daripada apapun yang kita pura-pura tidak memengaruhi kita. Sejak saat itu, kita belajar bahwa tidak ada yang lebih menyesatkan daripada mengabaikan kebenaran hidup. Tubuh kita mendengarkan dan menyimpan semua pengalaman tersebut. Kejujuran emosional adalah kunci untuk penyembuhan, menenangkan jiwa yang gelisah. Cobalah untuk melakukannya malam ini, sebelum tidur. Tempatkan hati Anda dalam keheningan sejenak. Amati apa yang ada di dalam,
Mungkin itu adalah kenangan, kerinduan, atau kesedihan yang Anda bawa sepanjang hari tanpa menyadarinya. Jangan melawan perasaan tersebut. Cukup bernapaslah dan rasakan dengan lembut, hadir sepenuhnya dalam momen tersebut. Jika Anda merasa ingin menangis, izinkan diri Anda untuk menangis. Jika Anda ingin diam, maka diamlah. Penting untuk tidak terburu-buru dalam proses ini, karena segala sesuatu yang dilakukan dengan tergesa-gesa pada akhirnya akan kembali kepada kita. Seringkali dalam bentuk kelelahan, kecemasan, insomnia, atau kekurangan energi. Namun, biarkan diri Anda merasakannya sebelum tidur. Biarkan tubuh Anda berhubungan dengan pikiran Anda, dan biarkan alam bawah sadar menemukan ruang untuk memproses semua itu dengan lembut. Ingatlah bahwa tubuh kita berbicara. Ia berbicara melalui rasa sakit, ketegangan, dan kelelahan. Namun, ia juga berbicara dengan kelegaan ketika kita memberinya kesempatan untuk didengarkan. Malam ini, dengarkanlah tubuh Anda dengan penuh cinta, hormat, dan perhatian. Ia ingin menunjukkan kepada Anda di mana letak sakitnya dan meminta bantuan untuk melepaskan beban tersebut. Karena emosi yang belum diproses tidak akan hilang. Ia tetap ada di dalam diri kita. Namun, ketika kita mampu untuk duduk bersamanya dengan kesadaran, ia akan menemukan pintu keluar dan kita akan mendapatkan istirahat yang sebenarnya. Dengan demikian, kita dapat melanjutkan hidup dengan lebih ringan, lebih tenang, dan lebih bahagia. Pelajaran 13. Apa yang tidak diekspresikan mengendalikan Anda secara diam-diam? Seringkali, kita merasa bahwa segalanya berjalan dengan baik dalam kehidupan kita. Namun, jika kita meluangkan waktu untuk merenung sejenak, kita mungkin menemukan adanya tekanan yang tersembunyi, perasaan terpendam, ketidaknyamanan yang sulit untuk didefinisikan, dan kesedihan yang sulit dipahami. Ini adalah realitas yang tidak bisa diabaikan. Apa yang tidak diekspresikan akan terus hidup dalam keheningan. Namun pada saat yang sama, itu mengendalikan kita secara diam-diam. Anda tidak perlu berteriak atau mendramatisir situasi Anda. Terkadang, yang Anda butuhkan hanyalah mengakui bahwa perasaan tersebut ada. Berikan suara pada emosi yang terpenjara dalam diri Anda. Ini adalah langkah penting untuk memulai proses penyembuhan. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik yang terkenal, memiliki kebiasaan menulis setiap malam. Ia tidak melakukannya untuk mengeluh atau meratapi nasib, tetapi lebih sebagai cara untuk membersihkan jiwanya, memproses emosi yang dialaminya sepanjang hari, memahami apa yang dirasakannya, dan akhirnya melepaskan beban tersebut. Anda tidak perlu berbicara dengan suara keras, cukup melakukannya dalam pikiran Anda. Yang terpenting adalah jangan menyimpan perasaan tersebut di dalam diri. Karena apa yang disimpan akan membentuk diri Anda, membungkukkan tubuh Anda, menekan emosi Anda, serta membatasi kebebasan Anda. Seneca, seorang filsuf Stoik lainnya, menyatakan bahwa jiwa yang sehat itu seperti sungai, mengalir dengan bebas, tidak terjebak atau mandek. Ketika rasa sakit, kecemasan, dan reaksi emosional tidak diekspresikan, hal itu akan terakumulasi, dan alam bawah sadar, Anda akan berusaha mengendalikan atau merasakan dengan cara yang dapat menyebabkan ketegangan, kegelisahan, dan kebingungan. Sebelum tidur, carilah momen untuk menemukan diri Anda, bukan untuk memahami segalanya, tetapi untuk sedikit membebaskan beban yang mengganggu. Mungkin Anda bisa mulai dengan satu kalimat sederhana. Hari ini aku merasakan kemarahan. Atau, aku merasa takut dan aku tahu alasannya. Bahkan Anda bisa mengungkapkan, aku merasakan kekurangan sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Tidak perlu indah, tidak perlu sempurna. Yang penting adalah kejujuran dalam ungkapan tersebut. Epictetus, seorang filsuf Stoik lainnya, mengemukakan bahwa orang yang benar-benar bebas adalah mereka yang tidak menyembunyikan apapun dari diri mereka sendiri, yang memiliki keberanian untuk merasakan dan mengekspresikan apa yang ada di dalam. Anda bisa memulai perjalanan ini sekarang juga. Tutup mata Anda, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang kurasakan yang belum kukenali? Apa yang coba kusembunyikan dariku? Mungkin kesedihan akan muncul, mungkin rasa bersalah,
atau bahkan perasaan kosong yang sulit untuk dijelaskan. Semua perasaan itu adalah bagian dari pengalaman manusia, dan semuanya baik untuk dirasakan. Ketika emosi tersebut tidak diekspresikan, mereka akan tetap ada dalam tubuh Anda, menunggu untuk diakui. Jadi, berhentilah bersembunyi. Ketika kita tidak mengekspresikan perasaan kita, kita membuka ruang dalam diri kita, membuka pintu bagi diri kita sendiri, dan memberitahu alam bawah sadar, "Aku di sini, aku mendengarkan," dan kita bisa beristirahat. Anda dapat melakukan ini dengan menulis beberapa baris di jurnal, atau hanya dengan bernapas dengan penuh perhatian. Yang terpenting adalah jangan biarkan keheningan menjadi tawanan, karena diam hanya dapat menyembuhkan ketika rasa sakit tidak tersembunyi. Malam ini, berilah suara pada yang terpenjara dalam diri Anda, beri nama pada yang menyakiti, dan beri ruang bagi yang memanggil dari dalam. Dengan melakukan itu, Anda akan merasakan beratnya berkurang, tubuh Anda akan melepaskan ketegangan, dan jiwa Anda akan menjadi lebih lembut, karena segala sesuatu yang diekspresikan tidak lagi mengendalikan hidup Anda. Saat Anda mengekspresikan kebenaran yang ada dalam diri Anda akan merasakan kebebasan yang hakiki. Ini adalah langkah penting dalam perjalanan menuju kesehatan mental dan emosional yang lebih baik. Pelajaran 14. Setiap pikiran memiliki gema di tubuh Anda. Setiap kali Anda berpikir, tubuh Anda mendengarkan, bahkan ketika Anda tidak mengucapkan sepatah kata pun. Proses berpikir ini bukanlah hal yang sepele. Saat Anda terlibat dalam pemikiran yang cepat dan mendalam, meskipun dalam keheningan, tubuh Anda merasakan, merespons, dan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Ini seolah-olah seperti kotak resonansi. Setiap pikiran yang muncul dalam benak Anda adalah batu yang dilemparkan ke permukaan air, dan tubuh Anda kemudian mengirimkan gelombang-gelombang yang muncul dari dampak tersebut. Ketika seseorang memikirkan sesuatu yang menakutkan, tubuhnya langsung bereaksi. Napasnya menjadi pendek, detak jantungnya meningkat, dan otot-ototnya berkontraksi. Sebaliknya, saat Anda memikirkan sesuatu yang menenangkan, tubuh Anda merasakan dampak yang berbeda. Bahu Anda menjadi rileks, dada Anda terbuka, dan mata Anda merasa lebih tenang. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, jiwa kita diwarnai oleh pikiran-pikiran kita, dan hal yang sama juga berlaku bagi tubuh kita. Tidak ada pikiran yang netral. Setiap ide yang muncul memiliki gema fisik yang menyertainya. Ketika pikiran-pikiran tersebut terus diulang, tubuh Anda belajar untuk hidup dalam keadaan waspada atau beristirahat. Meskipun tubuh mungkin tidak disembah atau dipuja, ia memiliki pemahaman yang mendalam. Jika pikiran Anda berada dalam keadaan perang, maka tubuh Anda pun akan merasakannya. Ia akan merasa lelah, dan rumah yang seharusnya menjadi tempat beristirahat justru dipenuhi dengan ketegangan internal. Banyak dari tidur yang terganggu bukanlah akibat dari aktivitas fisik yang dilakukan, tetapi lebih karena apa yang terus-menerus dipikirkan sepanjang hari. Sebelum Anda terlelap, luangkan waktu sejenak untuk mengamati tubuh Anda. Tanyakan kepada diri sendiri, pikiran apa yang sedang hidup di dalam diriku? Apakah aku merasa takut atau kurang percaya diri? Atau mungkin aku merasa damai dan tenang? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu perlu dijawab dengan langsung. Yang terpenting adalah mendengarkan jawaban yang muncul dari dalam diri Anda. Epictetus pernah mengatakan bahwa kita adalah pemilik dari apa yang terjadi pada kita, tetapi kita juga yang membentuk bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Reaksi pertama kita selalu dimulai dalam pikiran. Jika Anda mengalami hari yang sulit, tetapi mampu mengakhirinya dengan pikiran yang ringan, tubuh Anda akan tertidur dengan cara yang berbeda. Tidur yang nyenyak dan energi yang pulih. Oleh karena itu, sebelum menutup hari Anda, pilihlah dengan niat pikiran terakhir yang akan Anda bawa masuk ke dalam tidur malam. Jangan biarkan pikiran yang paling berisik mendominasi, meskipun terkadang itu yang paling mencolok. Pilihlah pikiran yang lebih lembut, lebih jujur, dan lebih manusiawi. Contoh pikiran yang bisa Anda pilih adalah, hari ini aku sudah memberikan yang terbaik. Aku tidak perlu memikul beban ini sendirian. Atau, aku cukup baik meskipun ada keraguan. Pikirkanlah hal tersebut, rasakanlah. Tubuh Anda akan memberikan respons.
Anda akan merasakan betapa longgarnya tubuh Anda, betapa leganya perasaan yang menghampiri. Anda bahkan bisa meletakkan tangan di dada Anda, merasakan kehangatan yang mengalir, berat yang perlahan meleleh, dan ketegangan yang perlahan menghilang. Karena pikiran yang tepat memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, mengendurkan, dan memberikan kelegaan. Tidak perlu sesuatu yang megah, hanya sesuatu yang nyata, sesuatu yang dapat dipercaya oleh tubuh Anda, sesuatu yang bisa menjadi perintah yang jelas. Satu undangan lagi di malam ini. Bersikap lembutlah pada tubuh Anda. Berikanlah pikiran yang memeluk, yang mempercayai, yang melepaskan, dan yang beristirahat. Karena setiap pikiran yang diberi makanan dan perhatian akan meninggalkan jejak, tidak hanya dalam jiwa kita, tetapi juga dalam tubuh kita. Jejak-jejak ini kemudian diubah menjadi energi, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas hidup kita. Pikirkanlah dengan ringan, hiduplah dengan longgar. Pikirkanlah dengan tenang, dan tidurlah lebih baik. Alam bawah sadar kita juga merasakan keberadaan tubuh. Ketika tubuh Anda rileks, ia memahami bahwa saatnya untuk beristirahat, bahwa ia bisa melepaskan semua beban, dan bahwa ia bisa menyembuhkan diri. Karena pada akhirnya, setiap pikiran yang kita miliki akan bergema, dan tubuh kita tetap menjadi tempat yang ramah untuk kita singgahi. Pelajaran 15. Pikiranmu yang lelah tidak membutuhkan solusi, ia membutuhkan keheningan. Ketika hari berakhir dan malam tiba, seringkali kita merasa seolah-olah kita harus terus berjuang, terus mencari jalan keluar dari setiap masalah yang membebani pikiran. Namun, sebenarnya yang kita perlukan bukanlah untuk memperbaiki sesuatu lagi. Bukanlah mencari ide-ide baru atau menyelesaikan semua persoalan yang ada. Yang sebenarnya dibutuhkan oleh pikiran kita yang lelah adalah keheningan. Keheningan itu seperti belayan lembut yang menenangkan jiwa, memberi ruang bagi segala sesuatu yang aktif dalam pikiran untuk rileks dan beristirahat. Pikiran yang penat tidak selalu meminta jawaban atau solusi. Ia meminta gencatan senjata, waktu untuk berhenti sejenak dan berkata, "Hari ini sudah cukup." Tanpa rasa bersalah dan tanpa merasa terburu-buru, kita perlu memberi izin kepada diri sendiri untuk berhenti sejenak. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik, pernah menyatakan bahwa seringkali kita menilai diri kita berdasarkan apa yang tidak kita lakukan, melupakan bahwa kita juga telah melakukan banyak hal, dan mengakui kelelahan kita adalah suatu bentuk penghormatan terhadap kemanusiaan kita sendiri. Keheningan bukan berarti kita meninggalkan semua pertanyaan, mimpi, atau proyek yang kita miliki. Sebaliknya, keheningan itu memberi mereka waktu untuk beristirahat, seperti kita berhenti memaksakan kunci yang tidak mau masuk ke dalam lubangnya. Jika kita terus memaksakan, kita hanya akan melukai diri sendiri. Kadang-kadang, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah melepaskan. Menunggu dan membiarkan sesuatu berubah dengan sendirinya adalah bagian dari proses. Tidak setiap malam kita memiliki energi untuk berpikir, merencanakan, atau memperbaiki, dan itu tidak menjadikan kita lemah, melainkan justru mengingatkan kita akan sifat kemanusiaan kita. Seneca, seorang filsuf Romawi lainnya, mengingatkan kita bahwa tidak memberi diri kita waktu untuk beristirahat sama dengan mengutuk jiwa kita pada insomnia yang abadi. Terkadang, insomnia itu muncul karena pikiran kita terus berusaha menyelesaikan hal-hal yang belum terpecahkan dalam keheningan, menyimpan pertanyaan yang tak terjawab, kesalahan yang tak terampuni, dan kehilangan yang belum terselesaikan. Beban yang kita pikul bagaikan lampu yang berat yang dibiarkan menyala, padahal yang perlu kita lakukan hanyalah mematikannya. Oleh karena itu, ketika pikiran kita mencapai batasnya, dibebani oleh 1000 macam hal, kita perlu berhenti mendorong diri kita, berhenti mencari jawaban, dan memberi diri kita kesempatan untuk diam. Cobalah untuk menjadi sadar, matikan gangguan, dan jika bisa, matikan pikiran satu persatu. Jika tidak bisa, terima saja tanpa menghakimi, seperti menyambut awan yang melintas di langit biru. Bernapas perlahan-lahan, perhatikan tubuh Anda. Rasakan kaki, dada, dan punggung Anda. Rasakan ketegangan yang ada, dan tawarkan keheningan sebagai ganti perlawanan. Alam bawah sadar kita menerima isyarat tersebut. Dalam keheningan, ia berbisik, "Aku di sini."
Ia berkata, "Bisakah kamu beristirahat juga?" Ia berkata, "Tidak semuanya harus diperbaiki sekarang." Dan meskipun kita merasa tidak ada yang berubah, sebenarnya banyak yang berubah. Karena istirahat internal mempersiapkan dasar untuk kejelasan yang akan datang besok. Epictetus, seorang filsuf Stoik lainnya, mengingatkan kita bahwa bukanlah apa yang terjadi yang mempengaruhi kita, tetapi apa yang kita yakini tentang hal itu. Seringkali, keyakinan kita ini disuarakan dalam nada lembut, dalam kegelapan, saat kita sulit melihat dengan jelas. Diam bukan berarti kita lupa, bukan berarti kita pasrah. Diam adalah sebuah bentuk mendengarkan, dan mendengarkan adalah langkah awal menuju kebijaksanaan. Kita tidak memerlukan suara yang keras atau kepastian yang mutlak. Yang kita perlukan hanyalah memberi diri kita kesempatan untuk tetap tenang. Malam ini, ketika Anda menutup mata, katakan pada pikiran Anda, "Aku tidak perlu menyelesaikan hal lain. Aku hanya ingin keheningan. Aku hanya ingin kedamaian." Dan jika pikiran-pikiran itu datang, biarkan mereka berlalu seperti daun yang terbawa angin, tanpa menghentikan atau menghakimi. Biarkan keheningan tinggal bersamamu, menjadi tempat berlindung, menjadi istirahat yang sangat dibutuhkan. Pikiran Anda yang lelah akan sembuh dalam keheningan. Ia akan terisi ulang dan mencerahkan kembali. Karena yang dibutuhkan oleh pikiran Anda saat ini bukanlah solusi baru, melainkan izin untuk diam, untuk hanya ada tanpa melakukan apapun lebih jauh. Pelajaran 16. Anda akan menemukan bahwa kedamaian bukan di luar, tapi di dalam. Dalam perjalanan hidup ini, banyak orang yang cenderung mencari kedamaian dengan mengandalkan faktor-faktor eksternal. Mereka berpikir bahwa jika lingkungan di sekitar mereka berubah, baik itu tempat tinggal, orang-orang yang mereka temui, atau situasi yang mereka hadapi, maka ketenangan yang selama ini mereka cari akan datang dengan sendirinya. Namun, kebijaksanaan dari ajaran Stoa memberikan perspektif yang berbeda dan jauh lebih mendalam. Kedamaian yang Anda cari sebenarnya bukan terletak di luar diri Anda, melainkan di dalam jiwa dan hati Anda sendiri. Hal ini penting untuk dipahami, karena jika kedamaian Anda tergantung pada sesuatu yang bersifat eksternal, maka ia akan sangat rentan untuk hilang. Tergantung pada kondisi cuaca, komentar orang lain, atau bagaimana kehidupan memperlakukan Anda pada saat tertentu. Namun, jika kedamaian itu bersumber dari dalam diri Anda, tidak ada satupun hal di luar sana yang dapat menghapusnya dari keberadaan Anda. Marcus Aurelius, salah satu tokoh besar dalam filosofi Stoik, pernah berkata bahwa pikiran Anda adalah kerajaan Anda. Seorang penguasa yang bijaksana tidak akan terombang-ambing oleh angin perubahan. Ia akan tetap teguh berdasarkan keteguhan internal yang dimilikinya. Jika Anda membangun ketenangan dalam diri Anda, meskipun dunia di luar sana bergejolak dan penuh dengan ketidakpastian, Anda akan tetap bisa merasakan ketenangan. Karena kedamaian batin adalah mantel yang tidak akan basah oleh hujan yang turun dari luar. Cobalah untuk merenungkan hal ini. Ada kalanya segalanya tampak mengerikan dari luar, namun jika di dalam diri Anda terdapat keheningan, kepercayaan, dan penerimaan, semua hal yang tampak menakutkan itu tidak akan memukul Anda dengan kekuatan yang sama. Detak jantung Anda akan terasa berbeda jika Anda tidak melawan realitas. Jika Anda mampu menerima apa yang tidak bisa diubah dan melepaskan beban yang terlalu berat untuk dipikul. Seneca, seorang filsuf Stoik lainnya, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada memiliki banyak hal, tetapi justru pada kemampuan untuk merasa baik meskipun tidak ada yang berubah di luar sana. Dengan kata lain, yang Anda butuhkan untuk meraih kedamaian batin hanyalah sedikit, yaitu kemampuan untuk menerima dan bersyukur atas apa yang ada, tanpa mengharapkan perubahan signifikan dari dunia luar. Kedamaian batin Anda akan dibangun melalui pilihan-pilihan yang Anda buat setiap malam sebelum tidur. Kata-kata yang Anda ucapkan kepada diri sendiri, gambar-gambar positif yang Anda visualisasikan, serta bisikan kasih yang Anda berikan pada jiwa Anda. Pilihan-pilihan kecil itu sangat berpengaruh, seperti, "Di dalam aku tenang. Aku percaya pada proses. Aku di sini untuk diriku sendiri, meskipun tidak sempurna.
Karena meskipun di luar sana mungkin ada kekacauan, ketidakadilan, kebisingan, dan rasa sakit, mungkin di dalam hati Anda terdapat kehausan akan ketenangan yang tidak tergantung pada keadaan. Epictetus, seorang filsuf Stoik yang terkenal, mengajarkan bahwa yang mengganggu Anda bukanlah apa yang terjadi di luar, tetapi bagaimana Anda memaknai dan meyakini apa yang terjadi. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah cara pandang Anda terhadap situasi tersebut. Ketika Anda menemukan bahwa kedamaian sejati tidak tergantung pada faktor-faktor eksternal, jagalah pikiran Anda dengan baik. Anda adalah penjaga dari kerajaan pikiran Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah pikiran ini membantuku? Apakah ini membawaku ke tempat yang lebih baik? Dan seringkali, penjaga itu akan menjawab, cukup dengan kebutuhan untuk menyenangkan orang lain. Cukup dengan penderitaan yang Anda pikir harus Anda bawa. Cukup dengan usaha untuk mengendalikan hal-hal yang di luar jangkauan Anda. Karena kedamaian batin tidak meminta syarat, tidak mengharapkan akhir yang bahagia, dan tidak meminta jaminan. Ia hanya meminta momen ketulusan, 1 menit penyerahan dalam keheningan, ruang batin di mana Anda bisa menjadi diri sendiri tanpa topeng, di mana Anda bisa bernapas dengan leluasa tanpa rasa bersalah, dan memeluk diri Anda dengan lembut. Setiap malam sebelum Anda tidur, Anda bisa menciptakan ruang itu. Tutup mata, tarik napas dalam-dalam, dan katakan kepada diri sendiri, semua yang aku butuhkan sudah ada dalam diriku. Meski dengan segala luka dan kekurangan, aku tetap utuh. Kedamaian ada di dalam diriku. Anda tidak perlu menguasai dunia untuk menemukan kedamaian itu. Tidak perlu berpaling kepada siapapun, menyelesaikan semua masalah, atau mencari pengakuan dari orang lain. Yang Anda butuhkan hanyalah mengingat dan menyadari bahwa kedamaian bukanlah tujuan yang jauh. Kedamaian bukanlah hasil akhir. Ia adalah keputusan yang bisa Anda buat setiap saat. Jika Anda memilih untuk meraihnya, meskipun dunia di sekitar Anda tidak berubah, Anda yang akan berubah. Pelajaran 17. Napasmu membawamu kembali ke masa kini. Banyak malam ketika Anda bersiap-siap untuk tidur, Anda mungkin merasa seolah-olah tidak dapat menghentikan aliran pikiran yang terus-menerus. Pikiran tentang masalah yang belum terselesaikan dari hari sebelumnya, kekhawatiran tentang apa yang mungkin terjadi di masa depan, dan berbagai hal yang membebani pikiran Anda. Semua ini seringkali menjauhkan Anda dari pengalaman hidup di masa kini, membuat Anda terjebak dalam siklus kekhawatiran dan kecemasan. Namun, di tengah semua kegelisahan dan keputusasaan itu, ada satu hal yang selalu menjadi milik Anda dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Napas Anda. Napas ini ada di sini, di saat ini, merupakan bukti nyata bahwa Anda masih hidup. Napas adalah koneksi yang paling langsung, paling sederhana, dan paling nyata tentang siapa diri Anda yang sebenarnya. Cobalah untuk menutup mata sejenak. Amati dengan penuh perhatian bagaimana udara masuk melalui lubang hidung Anda, turun dengan lembut ke dalam paru-paru, bagaimana dada Anda naik dan turun, dan bagaimana Anda menghembuskan napas. Perhatikan bagaimana tubuh Anda merespons setiap tarikan dan hembusan napas tersebut. Tindakan sederhana ini, proses bernapas, adalah apa yang membawa Anda kembali ke hadiah yang ada di saat ini. Marcus Aurelius dalam tulisannya yang terkenal, Meditasi, menekankan berkali-kali bahwa yang sering mengganggu kita bukanlah benda-benda di luar, tetapi cara kita memikirkan benda-benda tersebut. Dengan bernapas secara sadar, Anda dapat keluar dari kekacauan pikiran yang sering kali membelenggu. Ketika Anda bernapas dengan penuh perhatian, Anda berhenti terburu-buru. Disinilah Anda dapat melepaskan rasa bersalah dan kebutuhan untuk segera memperbaiki segalanya. Bernapas dengan baik terasa seperti menutup pintu pada kebisingan eksternal yang mengganggu, menutup pintu pada siksaan mental, dan membuka pintu lain, pintu menuju saat ini. Seneca, seorang filsuf Romawi, pernah mengatakan bahwa ketenangan pikiran Anda tidak berasal dari melakukan segalanya, tetapi dari mengetahui kapan harus berhenti. Dan seringkali, berhenti itu berarti bernapas. Bernapas dengan kesadaran, di mana napas mampu membawa ketenangan.
Ketika napas Anda menjadi lebih sadar, tubuh Anda merasa aman untuk bersantai. Bahu Anda turun, detak jantung Anda tidak lagi terburu-buru, dan pikiran Anda tidak lagi berjuang melawan hal-hal yang tidak ada. Seringkali, masalah yang Anda hadapi terasa lebih besar di malam hari, karena keheningan menggemakan semua hal yang belum Anda lepaskan. Pada saat-saat seperti itu, napas menjadi jangkar yang mengembalikan Anda ke saat ini. Jangkar yang berkata, "Aku di sini. Aku tidak perlu menyelesaikan semuanya sekarang. Aku baik-baik saja dengan menarik napas dalam." Epictetus, seorang filsuf Stoik terkenal, mengajarkan bahwa yang berada dalam kendali kita adalah apa yang kita pilih untuk difokuskan. Salah satu fokus yang paling ampuh adalah napas. Anda mungkin mengalami malam-malam penuh kekhawatiran atau malam tanpa jawaban yang jelas, tetapi Anda selalu memiliki kemampuan untuk kembali ke napas Anda. Anda tidak memerlukan bukti, tidak perlu kepastian, cukup bernapas. Bayangkan seolah-olah Anda sedang memeluk diri sendiri dengan udara, seolah setiap tarikan napas berkata, "Kamu berhak untuk merasakan kedamaian," dan seolah setiap hembusan napas adalah bentuk pembebasan. Mungkin pada awalnya, pikiran Anda akan terus mengganggu dengan berbagai hal yang ingin Anda pikirkan. Itu adalah hal yang normal. Lakukan yang terbaik yang Anda bisa. Amati pikiran-pikiran itu tanpa menangkapnya, tanpa berusaha melawannya. Biarkan mereka pergi dan kembali ke napas Anda. Karena napas adalah tali yang menghubungkan Anda dari masa lalu ke saat ini, mendekatkan Anda dengan diri sendiri. Setiap malam sebelum tidur, luangkan sedikit waktu untuk melakukan ini. Tutup mata Anda. Perhatikan bagaimana udara masuk, bagaimana udara keluar, dan jeda antara menghirup dan menghembuskan napas. Jangan hitung berapa lama Anda melakukannya. Jangan nilai apakah Anda melakukannya dengan benar. Cukup lakukan saja. Jika memungkinkan, temani setiap napas dengan kalimat sederhana yang menenangkan. "Aku di sini. Bernapas menenangkanku. Saat ini adalah milikku." Biarkan kata-kata ini mengalir bersamaan dengan setiap hirupan dan hembusan napas. Pikiran bawah sadar Anda mendengarnya, begitu juga dengan tubuh Anda. Dan ketika mendengar pengulangan lembut ini, mereka menerima arahan yang jelas. Alamat saat ini. Karena kebenarannya adalah, napas Anda selalu menjadi milik Anda, dan ia selalu bisa membawa Anda kembali ke masa kini. Pelajaran 18. Bukan dunia yang mempercepat Anda. Itulah yang Anda bawa di dalam. Dalam perjalanan hidup ini, kita seringkali terjebak dalam pemikiran bahwa segala sesuatu di luar diri kita seolah-olah sedang melawan kita. Kita merasakan tekanan dari berbagai arah, lalu lintas yang padat, komitmen yang tidak ada habisnya, interaksi dengan orang-orang di sekitar kita, dan harapan-harapan yang diletakkan oleh orang lain kepada kita. Namun, di tengah segala hiruk-pikuk ini, ada satu hal yang sering kali terlupakan. Apa yang sebenarnya kita bawa di dalam diri kita sendiri. Bukanlah hari atau situasi yang membuat kita merasa tertekan dan terburu-buru, melainkan beban yang kita bawa secara internal. Beban ini bisa berupa kekhawatiran yang belum terselesaikan, rasa bersalah yang terus menghantui, harapan yang tinggi terhadap diri sendiri atau orang lain yang tidak terpenuhi. Semua beban ini adalah hal yang nyata dan dapat membuat kita merasa terjaga dan waspada, meskipun di luar sana segalanya tampak tenang dan damai. Pikiran kita seringkali menyimpan semua hal yang tidak kita katakan, menumpuk apa yang belum kita selesaikan, dan semua itu menjadi berat seiring berjalannya waktu. Pernahkah Anda mengalami saat-saat di mana Anda berada di tempat yang tenang, mungkin di dalam sebuah ruangan yang nyaman, namun Anda merasa tidak bisa bersantai? Ada sesuatu yang terus menekan dada Anda meskipun tidak ada yang salah secara fisik. Inilah semua yang Anda bawa di dalam. Suara batin yang berbicara lebih keras daripada keheningan di luar. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik, pernah mengatakan bahwa anugerah sejati bagi manusia adalah kedamaian batin yang berasal dari kekuatan diri. Kita bisa kehilangan banyak hal dari dunia luar, tetapi apa yang telah kita kembangkan dan pelihara di dalam diri kita adalah sesuatu yang akan selalu menjadi milik kita. Lalu,
Apa yang sebaiknya kita lakukan dengan semua beban ini? Pertama-tama, kita perlu mengenali dan menyadari apa yang membebani kita setiap malam. Beban-beban ini bisa berupa percakapan yang belum selesai, kesalahan yang tidak pernah kita terima, permohonan maaf yang tidak pernah kita lakukan, harapan yang tidak terpenuhi, janji-janji yang kita buat kepada diri sendiri tentang kesempurnaan, atau perbandingan yang tidak sehat dengan orang lain. Selanjutnya, kita harus berbicara dengan kelembutan kepada diri sendiri. Bukan sebagai bentuk hukuman, tetapi sebagai cara untuk melepaskan. Ucapkan sesuatu seperti, "Aku tidak perlu membawa semua ini. Aku akan melepaskan beban yang tidak kubutuhkan. Aku menerima bahwa aku telah melakukan yang terbaik yang bisa aku lakukan." Lepaskan beban tersebut secara sadar sebelum tidur. Matikan lampu, tarik napas dalam-dalam, dan saat Anda menghembuskan napas, bayangkanlah melepaskan semua sesuatu yang Anda bawa di dalam. Beban yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tetapi sangat nyata bagi Anda. Ingatlah, Anda tidak perlu menyelesaikan segalanya sekaligus. Lepaskanlah apa yang dapat Anda lakukan sekarang. Alam bawah sadar kita akan merasakan tindakan melepaskan ini. Begitu juga dengan tubuh kita. Bahu yang tadinya tegang akan merosot. Ketegangan yang mengganggu akan hilang, dan napas kita akan kembali menjadi lambat dan tenang. Epictetus, seorang filsuf stoik lainnya, mengajarkan bahwa kita tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi di luar, tetapi oleh apa yang kita yakini terjadi dalam diri kita. Seringkali, kita percaya bahwa kita harus membawa lebih banyak beban daripada yang seharusnya. Namun, kita memiliki pilihan untuk berhenti membawa beban yang tidak perlu. Ketika kita melepaskan semua yang tidak penting, jiwa kita akan beristirahat, pikiran kita akan menjadi tenang, dan dunia luar tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengendalikan energi internal kita. Malam ini, sebelum Anda tidur, cobalah untuk melakukan refleksi. Kenali 2 beban yang Anda bawa. Apakah itu kecil atau besar? Ucapkan kepada beban tersebut, "Aku tidak membutuhkannya malam ini. Terima kasih. Tetapi aku akan pergi. Aku izinkan diriku untuk beristirahat." Lakukan dengan perlahan, dengan napas yang lambat, dan dengan cinta kepada diri sendiri. Anda mungkin tidak langsung merasakan perbedaan, tetapi setiap malam Anda melakukannya, sesuatu dalam diri Anda akan berubah. Besok, Anda akan merasa lebih cerah, pikiran Anda akan lebih jernih, dan hati Anda akan lebih bebas. Karena pada akhirnya, dunia tidak mengharapkan Anda, tidak menuntut, tidak mempercepat. Semua itu tergantung pada keputusan Anda tentang apa yang ingin Anda bawa ke dalam diri Anda. Dan ya, Anda memiliki kuasa untuk memutuskan untuk tidak memuat beban yang tidak perlu lagi. Pelajaran 19. Anda sudah memiliki semua yang Anda butuhkan untuk bersantai hari ini. Seringkali, di malam hari, Anda mungkin merasakan kekosongan. Ada sesuatu yang tampak hilang, entah itu untuk membantu Anda tidur, sesuatu yang belum terselesaikan, kata-kata yang masih terpendam, atau bahkan suasana di sekitar yang tidak sepenuhnya sempurna. Namun, kebijaksanaan yang diajarkan oleh filsuf Stoa mengingatkan kita bahwa bukanlah hal-hal tersebut yang menghalangi kita untuk beristirahat. Sebaliknya, Anda sudah memiliki semua yang Anda butuhkan untuk menikmati ketenangan malam ini. Anda tidak perlu memiliki rumah yang rapi, kedamaian yang sempurna, atau segalanya dalam hidup yang telah terselesaikan untuk bisa beristirahat. Anda sudah hidup, bernapas, dan merasakan. Itu semua adalah lebih dari cukup. Marcus Aurelius, seorang kaisar dan filsuf, pernah menulis bahwa banyak hal baik dalam hidup ini berasal dari apa yang sudah kita miliki, bukan dari apa yang kita rasa kurang. Seni untuk hidup dengan baik bukan terletak pada pengumpulan semua hal yang kita inginkan, tetapi pada kemampuan kita untuk mengenali dan mengakui apa yang sudah ada dalam hidup kita saat ini. Tubuh Anda, yang telah membawa Anda hingga ke titik ini, indera yang telah mengalaminya semua, dari keindahan matahari terbit hingga kehangatan matahari terbenam, momen-momen kecil yang indah, rutinitas harian,
petualangan kecil yang mengesankan, senyuman yang tulus, percakapan yang berarti, hingga kenangan yang memberikan ketenangan. Semua itu adalah bukti bahwa Anda memiliki lebih dari cukup untuk meraih ketenangan. Tempat Anda berbaring, kasur yang nyaman, selimut yang hangat, dan kesempatan untuk menutup mata adalah semua yang Anda butuhkan untuk mencapai istirahat yang mendalam. Seneca, seorang filsuf stoik lainnya, menekankan bahwa bagi mereka yang bersyukur atas apa yang mereka miliki, setiap malam menjadi sebuah anugerah yang layak dihargai. Ketika Anda dapat bersyukur atas apa yang sudah Anda miliki, maka istirahat tidak lagi menjadi sebuah kemewahan yang sulit dijangkau, melainkan menjadi sebuah kemungkinan yang nyata dan dapat dicapai. Sebelum Anda tidur, cobalah untuk melakukan hal ini. Tutup mata Anda, tarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan buatlah daftar mental, atau bahkan ucapkan dengan suara pelan 3 hal yang Anda syukuri hari ini. Ingatlah hal-hal tersebut seperti benih bercahaya yang ingin Anda tumbuhkan di hari esok. Ucapkan pada diri sendiri, "Hari ini aku sudah melakukan yang ada dalam pikiranku. Aku mampu melakukannya. Dan setelah itu, aku berhak untuk beristirahat." Tindakan kecil ini memiliki kekuatan untuk mengubah pola pikir Anda, karena alam bawah sadar kita memahami gerakan dan merasakan rasa syukur. Ia mendengarkan saat Anda membiarkan diri Anda menerima apa adanya, apa yang sudah ada, apa yang telah Anda capai, betapapun kecil atau tidak lengkapnya pencapaian tersebut. Tidur dengan rasa syukur dapat melembutkan pikiran Anda, mengurangi tekanan yang ada di dalam diri, dan melepaskan tuntutan untuk selalu melakukan lebih. Anda tidak perlu mencari-cari lagi dari dalam diri Anda. Biarkan apa yang sudah Anda lakukan cukup untuk memenuhi waktu istirahat Anda. Dan jika pikiran Anda terus mengganggu dengan pertanyaan, "Bagaimana jika ini tidak cukup? Apakah besok akan lebih buruk?" Cobalah untuk bernapas dalam-dalam. Ingatlah kembali 3 hal yang Anda syukuri. Ucapkan dengan tegas, "Hari ini sudah cukup." Karena ketika Anda mampu mengenali apa yang sudah ada dalam hidup Anda, kelelahan akan kehilangan kekuatannya dan istirahat menjadi mungkin. Bahkan di tengah ketidakpastian yang mungkin Anda hadapi, Anda sudah memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tidur nyenyak. Izinkan diri Anda untuk merasakannya. Buka pintu dalam diri Anda untuk memasuki keheningan. Saat ini, Anda sudah siap untuk beristirahat. Pelajaran 20. Cara Anda mengakhiri malam menentukan siapa Anda besok. Setiap hari pada akhirnya akan berakhir. Tak peduli seberapa banyak tugas yang masih tertunda, atau seberapa banyak pikiran yang mengalir dalam benak Anda saat menjelang tidur. Ketika waktu menunjukkan malam, segala masalah dan kekhawatiran yang Anda miliki akan tetap ada, namun malam tetap tiba. Yang terpenting adalah, Anda memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana cara Anda mengakhiri hari itu. Momen terakhir sebelum Anda menutup mata untuk tidur adalah waktu yang sangat berharga. Lebih bermakna dari yang mungkin Anda sadari. Pikiran Anda bahkan dapat mendengar apa yang tidak Anda ucapkan, dan hati Anda merasakan emosi terakhir yang Anda bawa sebelum terlelap. Pada saat itu, alam bawah sadar Anda mulai bekerja dengan segala sesuatu yang Anda kirimkan untuk beristirahat. Marcus Aurelius pernah menyatakan bahwa kebaikan tidak terletak pada apa yang terjadi pada Anda, tetapi lebih pada bagaimana Anda merespons terhadap apa yang terjadi. Oleh karena itu, apa yang Anda lakukan pada saat mengakhiri hari menjadi sangat penting, karena itu adalah persiapan untuk menyambut hari esok. Seneca juga menekankan pentingnya melakukan refleksi saat malam tiba, bukan untuk menghakimi diri sendiri, tetapi untuk melepaskan segala beban, mengungkapkan rasa syukur, dan menyelaraskan hati Anda dengan keadaan saat itu. Begitu pula dengan Epictetus yang menyatakan bahwa ranah yang paling signifikan adalah ranah batin, dan penutupan hari merupakan ritual dalam kerajaan batin tersebut. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa Anda lakukan setiap malam untuk mengakhiri hari dengan baik. 1. Temukan momen santai. Luangkan waktu, jangan terburu-buru dalam proses ini. 2. Matikan semua lampu yang terlalu terang. Ciptakan suasana yang tenang dan nyaman.
3. Ambil napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan pikiran dan tubuh Anda. 4. Lakukan tinjauan singkat tentang hari yang telah berlalu. Apa yang berjalan dengan baik, pelajaran apa yang Anda ambil dari pengalaman, dan apa yang tidak ingin Anda bawa ke hari berikutnya. 5. Ulangi dalam pikiran Anda 2 kalimat sederhana. Aku selesai hari ini. Besok akan membawa kesempatan baru. Lakukan semua ini tanpa merasakan rasa bersalah atas apa yang belum tercapai, tanpa menghakimi apa yang telah terjadi. Berikanlah sedikit kasih sayang kepada diri sendiri. Penutupan yang dilakukan dengan penuh kesadaran ini memberitahu pikiran Anda, aku bisa istirahat. Ini juga memberitahu alam bawah sadar Anda bahwa tidak semuanya harus diselesaikan pada hari ini. Masih ada hari esok yang menanti, namun tanpa mengharapkan Anda untuk selalu siap. Ketika Anda mengakhiri hari dengan ketenangan, melepaskan rasa sakit, bersyukur atas hal-hal baik, dan menerima keadaan apa adanya, maka saat Anda bangun keesokan harinya, Anda akan merasakan arah yang jelas. Anda tidak akan terburu-buru, tidak akan merasa terbebani, tetapi akan bangun dengan kejelasan yang membawa pikiran internal tentang apa yang benar-benar penting bagi Anda. Ritual perpisahan ini memberikan martabat pada setiap hari yang Anda jalani. Setiap malam menjadi jembatan yang tenang antara apa yang telah Anda akhiri dan apa yang akan Anda bangun di hari yang baru. Jangan biarkan hari-hari Anda menyeret Anda ke dalam tidur yang penuh kecemasan. Hindari membawa ke tempat tidur segala hal yang menghilangkan kedamaian. Akhiri hari Anda dengan pernyataan sederhana. Itu saja, istirahat. Terima kasih. Karena pada akhirnya, cara Anda mengakhiri malam sangat menentukan siapa Anda di hari esok. Ini adalah kunci untuk membentuk diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Pelajaran 21. Bentuk akhir malam menentukan siapa Anda besok. Ini bukan hanya malam biasa, bukan hanya akhir hari setiap. Apa yang Anda lakukan sekarang dalam beberapa menit sebelum tidur memiliki kekuatan jauh lebih dari yang Anda bayangkan. Karena alam bawah sadar lebih terbuka saat ini sebelum tidur, seperti tanah subur. Segala sesuatu yang Anda tanam sekarang akan tumbuh besok. Jika Anda mengakhiri hari dengan kecemasan, ketegangan, rasa bersalah, itu melekat. Tubuh menyimpannya, pikiran mengulanginya, dan Anda bangun keesokan harinya seolah tidak pernah benar-benar beristirahat. Namun, jika Anda mengakhiri hari dengan niat, tenang, hormat pada diri, ada sesuatu dalam diri yang berubah. Anda bangun dengan lebih banyak kemudi, lebih sedikit kebisingan, lebih banyak kekuatan diam. Marcus Aurelius berkata bahwa kualitas hidup kita bergantung pada kualitas pikiran kita, dan pikiran terakhir hari ini adalah benih. Benih yang terkubur dalam tidur jauh dalam diri. Oleh karena itu, jangan tidur di malam hari karena kebiasaan. Tidur seperti seseorang yang menutup siklus, seperti seseorang menghargai hari yang telah berlalu dengan segala yang baik dan sulit. Luangkan beberapa menit untuk Anda, hanya Anda dan diri sendiri, tanpa layar, tanpa terburu-buru, tanpa mencoba memahami segalanya. Tarik napas dalam dan tanyakan, apa yang ingin kulepaskan hari ini? Apa yang kupelajari? Apa yang ingin kubawa besok? Anda tidak butuh jawaban sempurna, hanya kehadiran, hanya niat. Seneca mengatakan bahwa jiwa butuh pembersihan setiap malam. Dan membersihkan bukan melupakan, itu melepaskan apa yang tidak perlu dibawa, memaafkan apa yang tidak berjalan, memberi izin untuk beristirahat meski tidak selesai. Mungkin hari ini tidak melakukan semua yang diharapkan. Mungkin mengatakan hal tidak ingin dikatakan. Mungkin membungkam apa yang jiwa rindukan berteriak. Tidak apa, Anda masih bisa menutup hari dengan bermartabat. Katakan pada diri dalam suara pelan, aku sudah melakukan yang terbaik. Aku sedang belajar. Aku pantas beristirahat, bukan karena tidak sempurna, tetapi karena aku manusia. Kejujuran itu menyembuhkan. Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan dimulai dari dalam, dan ritual malam adalah tindakan kebebasan, tindakan cinta diri, hormat, kesadaran.
Karena bukan jam yang memutuskan hari berakhir, itu Anda. Anda yang memutuskan energi apa yang mengakhiri. Anda yang memutuskan versi diri mana yang tidur, dan itulah versi yang akan bangun besok. Hari ini sebelum tidur, lepaskan. Lepaskan kata-kata kasar yang diterima. Lepaskan tuntutan tidak berhasil dicapai. Lepaskan perbandingan, keraguan, ketakutan. Bukan untuk mengabaikan, tetapi agar tidak memerintah. Beri ruang untuk istirahat. Beri ruang untuk kedamaian. Beri ruang untuk yang benar-benar penting. Akhiri dengan pikiran lembut seperti, terima kasih untuk hari yang lain. Semoga besok lebih baik. Matikan lampu. Aku pergi dan itu sudah cukup. Ulangi dengan hati, bukan dengan kepala. Biarkan masuk seperti bisikan, seperti belayan batin, seperti kebenaran yang tidak perlu dijelaskan. Karena apa yang Anda ulang di akhir hari menjadi dasar keadaan emosional Anda di pagi hari. Ini bukan sihir, ini kebiasaan, latihan, kesadaran. Hari ini terserah Anda. Jangan biarkan dunia memilih bagaimana mengakhiri hari. Jangan biarkan kekacauan eksternal menentukan malam. Jangan tidur seperti seseorang yang mematikan mesin. Tidur seperti seseorang yang menghargai perjalanan hidup. Karena cara Anda mengakhiri malam menentukan siapa Anda besok. Jika Anda sudah sampai di sini, itu karena jiwa meminta keheningan, meminta istirahat lebih dalam dari tubuh, meminta istirahat untuk jantung. Dan hari ini Anda melakukannya. Hari ini Anda memutuskan tidak hanya tidur, tetapi menabur kedamaian dalam diri. Ini bukan hanya video, ini ritual, percakapan tenang dengan alam bawah sadar, tindakan cinta diam pada diri sendiri. Mungkin besok dunia akan sama, tetapi Anda tidak. Anda tidak akan sama. Karena setiap kata yang didengar di sini, setiap napas diambil, setiap pikiran dilepaskan, sudah bekerja dalam diri. Pikiran mengingat, tubuh berterima kasih, jiwa tenang. Jika kata-kata ini menyentuh sesuatu dalam diri, simpan bersama. Kembalikan saat butuh. Bagikan momen ini dengan seseorang yang juga butuh malam damai. Tulis di bawah dengan kata yang ingin Anda bawa tidur. Hanya satu. Biarkan menjadi jangkar. Dan jika belum, berlangganan. Kita masih berjalan bersama di sini. Tidak terburu-buru, tetapi dengan tujuan. Sekarang tutup mata. Bernapas perlahan, dan tidurlah dengan mengetahui bahwa Anda melakukan sesuatu indah untuk diri sendiri malam ini.